pola asuh, dan yang ketiga adalah mengenai sanitasi. Ini kita dapat data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, ini kebanyakan anak-anak yang stunting di wilayah Kecamatan Semarang Barat ini adalah anak-anak yang ibunya bekerja, sehingga dari pemerintah Kota Semarang ini merencanakan membuat daycare-nya ini yang ada di wilayah Semarang Barat. Dan di sini nanti sekitar 15 dari Dinas Kesehatan Kota ini sudah menginventarisir di Semarang Barat ini ada 15 anak yang stunting, kemudian ada 3 ibu hamil yang kek dan anemia gitu ya, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Apa yang disampaikan bahwa kita harus atau pemerintah ini tidak hanya mendampingi atau mengintervensi anak saja yang stunting, tetapi ibu juga yang hamil, karena 1000 hari kehidupan pertama ini dari mulai hamil sampai umur 2 tahun. Saudara, Menteri Perindustrian Republik Indonesia meresmikan pabrik daur ulang plastik di Jombang, Jawa Timur. Dengan kapasitas produksi mencapai 22.000 ton per tahun, PT Bumi Indus Padma Jaya ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan sampah plastik di Indonesia. Pabrik daur ulang dan pengolahan sampah plastik jenis PET PT Bumi Indus Padma Jaya ini berada di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pabrik dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Perindustrian berterima kasih dengan beroperasinya perusahaan ini karena telah membantu pemerintah Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Jombang dan Jawa Timur, untuk mengurangi beban sampah plastik. Pabrik pengolahan plastik yang diinisiasi oleh 3 perusahaan, yaitu Mayora Group, Bumi Lancar Abadi, dan Indus Business Venture Limited ini akan menghasilkan biji plastik food grade yang bisa digunakan kembali untuk kemasan industri makanan dan minuman. Pabrik ini membantu kita semua, membantu pemerintah, membantu komunitas untuk bisa mengurangi sampah yang ada di masyarakat, khususnya sampah plastik. Perusahaan juga berkomitmen akan memberdayakan usaha kecil dan para pemulung yang selama ini telah mengumpulkan sampah plastik, serta akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik agar bisa didaur ulang. Ini untuk kita memperkuat kesehatan pengumpulan plastik yang ada, yang mulai dari hulu sehingga sampai ke pelapak, dan kita juga bisa membantu, dan kita juga akan terus membantu untuk mengedukasi konsumen supaya kita juga bisa bersama meningkatkan koleksi botol berkualitas bersih. Pabrik diharapkan mampu mengaplikasikan peta jalan sampah perusahaan sebagai pabrik daur ulang plastik khusus PET yang memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi perusahaan sudah mengadaptasi teknologi food grade di Indonesia dengan menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higienitas. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Jombang, Jawa Timur. Saudara, hari ini Kamis 9 Februari 2023 ini menjadi puncak peringatan Hari Pers Nasional, yang mana tahun ini berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo disebut hadir dalam puncak Hari Pers Nasional ini. Sebenarnya ada banyak sekali rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pers Nasional 2023 ini, saudara, di mana jika melihat dari situs resmi dari pwi.or.id ini juga memberikan informasi bahwa rangkaian kegiatan ini sudah berlangsung sejak tanggal 7 Februari 2023 lalu hingga nanti tanggal 12 Februari mendatang. Nah, hari ini puncaknya. Tentu yang menjadi menarik adalah ada kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan di sana. Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Stefani Pandia, yang sudah ada di sana sejak pagi tadi. Selamat pagi, Stefani. Jadi seperti apa suasananya dan bagaimana persiapannya, sudah berlangsung apa nih di sana saat ini, saat puncak hari peringatan pers saat ini?
Ya, Valentina dan juga saudara, selamat pagi. Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh setiap tanggal 9 Februari dan untuk tahun ini, tahun 2023, acara HPN ini berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada berbagai rangkaian kegiatan yang sebelumnya ini sudah dilakukan terkait dengan HPN 2023 ini, di mana sejak tanggal 7 Februari 2023 lalu sampai nanti pada tanggal 12 Februari 2023 ada berbagai rangkaian seminar dan juga rangkaian acara yang dilaksanakan di Kota Medan untuk memperingati Hari Pers Nasional 2023. Untuk pelaksanaan HPN 2023 untuk puncaknya ya, ada informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada sekitar 7.000 tamu yang diprediksi akan hadir baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Tadi informasi yang kami dapatkan bahwa ada beberapa menteri yang juga turut hadir, selain juga Presiden Joko Widodo, maksud kami jajaran menteri juga turut hadir, beberapa gubernur juga turut hadir dan beberapa pejabat daerah yang hadir yang ada di Sumatera Utara. Untuk acara peringatan ini tadi saya kebetulan sudah berada di lokasi sejak pagi ya. Ini berlangsung di Gedung Serbaguna atau GSG Pemprov Su, di mana sejak pukul 6 pagi tadi ini berbagai persiapan sudah dilakukan, baik penjagaan, tim gabungan dari TNI Polri juga turut melakukan penjagaan begitu, dan sebelum masuk ke dalam ruangan untuk nanti acara ini sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Dan informasi yang kami dapatkan juga tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sedang menuju ke lokasi venue bersama dengan Gubernur Sumatera Utara, Kapolda dan juga Pangdam begitu. Ada berbagai acara yang akan berlangsung untuk hari ini, Valentina dan juga saudara, di mana salah satunya yaitu penyerahan penghargaan di bidang pers, di antaranya penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro, lalu juga penghargaan Anugerah Kebudayaan, penghargaan kepeloporan bidang media, dan juga penghargaan Press Card Number 1. Sampai saat ini menurut hasil pantauan kami, tamu-tamu undangan sudah mulai berdatangan, serta staf dari kepresidenan juga sudah turut hadir, dan kami masih akan terus memantau berjalannya acara HPN 2023 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara hari ini. Valentina. Ya, tentu nanti kami akan perbarui informasi terkini terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Stefani Pandia. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. Mia! I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Cuma di First Media, serba lebih. Bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang. Lebih kencang. Lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih. Bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang.
Rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Saudara, gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia akan segera dimulai dalam beberapa bulan. Bagaimana persiapan pemerintah khususnya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga? Berikut akan kami tayangkan wawancara jurnalis Kompas TV Algin Fridianto dan juru kamera Riki Sultana dan Bimo Wicaksana dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali dan kita akan berbincang mengenai persiapan dari Piala Dunia U20 ya Pak ya, yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Bapak bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Kabar baik, siap untuk melaksanakan U20. Mantap, luar biasa. Oke, kita langsung saja Pak, mungkin untuk pertanyaan yang pertama ini, sejauh ini bagaimana persiapan menuju Piala Dunia U20 Pak? Silakan. Ya, sejak kita diputuskan menjadi tuan rumah tahun 2019, kan tadinya kita 2021 ya pelaksanaan, tapi karena pandemi kemudian dimundurkan ke 2023. Sebenarnya persiapan kita sejak menjelang 2021 itu kita sudah siap. Oke. Ya, infrastrukturnya dan lain sebagainya, tapi karena mundur ya terpaksa stadion misalnya ya, itu diizinkan untuk digunakan lagi oleh pertandingan sepak bola. Dan pada saat digunakan tentu ada yang rusak, ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Maka sekarang ini kita sedang menyiapkan dengan sebaik-baiknya venue di 6 kota, baik untuk venue utamanya tempat pertandingan maupun untuk tempat latihannya. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah siap, insya Allah kita sudah siap. Insya Allah sudah siap, karena persiapannya dari 2021 sekitar ada 2 tahun untuk semakin mantap lagi ya Pak ya. Nah, tadi dijelaskan ada 6 kota, mungkin boleh dijelaskan Pak ini stadion mana saja mungkin agar penonton tahu Pak? FIFA sudah memutuskan akan mempertandingkan FIFA Under-20 World Cup itu ada di 6 kota. Jakarta akan dipertandingkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian untuk Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian untuk Solo itu di Manahan Solo. Kemudian untuk Surabaya itu ada di Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan untuk Palembang itu ada di Jakabaring Palembang. Dan yang terakhir adalah di Bali. Bali itu akan main stadion utamanya di Wayan Dipta. Ya, oke. Nah, kalau sampai sejauh ini Pak, ini apakah telah sesuai dengan standar FIFA Pak? Iya, FIFA secara reguler mengecek, menginspeksi, bahkan sekarang ini mereka sedang ada di sini melihat bagaimana perbaikan-perbaikan khususnya stadion tempat pertandingan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu dipantau betul dari sisi rumputnya, kemudian dari tempat duduknya,
ke ruang ganti, tempat media dan lain sebagainya, semua FIFA mengecek satu persatu secara detail. Jadi karena pengerjaan ini diawasi langsung oleh FIFA, maka saya merasa yakin bahwa ini pasti sesuai dengan standar. Oke, baik. Nah, ini mungkin ada beberapa berita yang mungkin menjadi omongan juga, Pak. Netizen-netizen Indonesia mungkin kan terkait dengan larangan kegiatan selain sepak bola di beberapa stadion yang nantinya akan digunakan untuk Piala Dunia U20, Pak. Sampai sejauh ini apakah ada perkembangan, Pak? Karena mengingat 3 bulan lagi nih akan dimulai. Ya, saya kira sebagai konsekuensi kita menjadi tuan rumah, dan begitu FIFA menentukan stadion mana yang akan digunakan, nah itu hanya boleh digunakan untuk sepak bola. Oke. Dan perbaikan-perbaikannya pun dipantau terus. Bagaimana pertumbuhan rumput. Rumput ini kan makhluk hidup ya. Sehingga dia tidak boleh kita samakan misalnya dengan tempat duduk gitu, yang sekali pasang begitu rusak gampang ganti dalam 1-2 hari. Rumput nggak bisa. Begitu dia rusak, itu butuh beberapa hari bahkan bulan supaya dia bisa merecovery lagi sama dengan yang diinginkan oleh FIFA. Jadi memang larangan FIFA menggunakan stadion-stadion untuk kegiatan yang di luar sepak bola, saya kira adalah satu hal yang tepat karena itu sudah menjadi janji kita, komitmen kita, termasuk dalam government garanti kita. Oke, berarti agar bisa enak juga dilihat oleh negara-negara lain yang berkunjung ya Pak ya. Baik. Nah, terkait dengan komentar Pak, terkait perkembangan sarana dan prasarana stadion di Indonesia, mungkin kalau misalnya bisa dipresentasikan kesiapannya Pak, menjelang 20 Mei tentunya, bisa udah berapa persen Pak ini? Ya, kalau saya boleh bagi presentasi sekitar 90% lah. Yang 10% ini minor saja. Beberapa perbaikan, seperti saya sampaikan, ada rumput yang misalnya belum terlalu padat, dia harus dipadatkan gitu ya. Kemudian lampu harus ditambah lagi. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak terlalu masalah buat kita. Oke, baik. Nah, Bapak, menilik persiapan Timnas U20 ini yang akan dipimpin langsung oleh Coach Sinteyong, Pak. Dan juga Timnas Proyeksi SEA Games 2023 Kamboja ini akan ditangani oleh Indra Syafri, Pak. Nah, kira-kira Pak Amali sendiri, optimis nggak sih Pak terkait dengan hasil yang akan didapat oleh Timnas nanti saat Piala U20 yang langsung dipimpin oleh Coach Sinteyong, Pak? Ya, sesuai dengan Kepres itu ada pembagian tugas. Saya bertugas sebagai Ketua INAFOK, yakni panitia pendukung. Kemudian LOC itu langsung oleh Ketua Umum PSSI, Pak Muhammad Iriawan sekarang ya. Dan prestasi tim nasional juga menjadi tanggung jawab PSSI. Namun demikian karena kita menjadi satu kesatuan, maka kalau dari pantauan saya, apa yang sudah dipersiapkan oleh PSSI, maupun oleh Coach Sinteyong, ini sih saya punya harapan ya. Kalau untuk juara tentu tidak. Kita harus realistis bahwa ada negara-negara yang tradisi sepak bolanya sudah jauh berkembang, itu mereka yang memang berada di atas, apalagi di level-level FIFA untuk seniornya juga dia di atas. Kan kita tahu yang sudah lolos ini ada negara-negara yang lumayan kuat ya, ada Inggris, ada Italia kan gitu ya. Betul. Kemudian juga dari ini kemungkinan Brazil juga akan lolos dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kita tidak berhenti di babak penyisihan grup. Oke, berarti masih ada harapan untuk lolos dari grup ya Pak ya? Iya, betul. Harus itu. Dan komunikasi saya dengan Sinteyong sampaikan dia optimis untuk mengantarkan lebih dari itu. Oh, oke, baik. Nah, kalau sejauh ini Pak, laporan persiapan atau latihan mereka kepada Bapak ini bagaimana perkembangannya Pak? Mengingat 3 bulan lagi ini akan dimulai. Ya, mereka tidak melaporkan pada saya karena kepada PSSI ya. Tapi saya juga ikut memantau karena fasilitasi dan dukungan itu kan dari kami. Jadi kita tetap pantau. Sesekali saya kalau ada luang waktu saya nengok sebentar, anak-anak kan latihannya di sini. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan. Oke, berarti sudah langsung dipegang langsung oleh PSSI juga ya, betul, ya Pak? Betul. Baik. Nah, ini ada informasi bahwa Indonesia saat ini telah mengantongi beberapa nama pemain naturalisasi, Pak. Kira-kira apakah ada komunikasi atau laporan kepada Bapak? Kira-kira siapa saja sih Pak yang akan diturunkan nanti, Pak? Yang diturunkan belum tahu ya, tetapi terakhir ini ada 3 nama yang dimintakan oleh Coach Sinteyong melalui PSSI, dan saya sudah rekomendasikan. Sekarang prosesnya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Oh, sudah masuk? Sudah itu. Namanya lupa saya. Ada Justin,
Ya. Ivan J dan juga Rafael. Ya, 3 ya. Betul, tiga. betul, Tiga itu yang diminta oleh Coach STY. Ya. Dan kita sudah rekomendasikan ke Kementerian Hukum dan HAM. 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Wamenkumham, ya, itu untuk minta tolong supaya ada percepatan terhadap proses itu. Karena proses ini tidak cuma ada di satu tempat. Dari situ kemudian akan ke Seknek ke DPR balik lagi dan sebagainya, sampai terakhir pengambilan sumpah sebagai warga negara. Betul. Dan waktunya juga sebentar lagi ya Pak? Sangat, ya. Harapan Coach Sintayong mereka ini bisa didaftarkan di Piala U20 Asia. U20 Asia. Ya, betul. Yang kira-kira Maret ya. Jadi akhir Februari ini bisa di ini. Tapi saya tidak tahu apakah memungkinkan waktunya untuk bisa kita mainkan mereka di Piala Asia. Asia. Oh ya, Asia. Karena wakil dari Asia ini sampai hari ini belum ada. Baru Indonesia saja. Baru Indonesia sebagai tuan rumah. Betul. Yang baru ada itu Eropa, kemudian Amerika Utara. Ya. Ya, Utara. Amerika Selatan. Selatan. Ya. Selatan. Nah, utaranya belum. Pokoknya baru 12. Nah, 12 lagi ditunggu. Asia masih ada jatah 4 lagi, 4 negara slot lagi. Nah, itu yang belum. Masih menunggu ya Pak? Ya. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bapak nih. Kira-kira Pak Amali, apakah ada target yang dibebankan kepada timnas Indonesia nih oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo nih Pak? Kira-kira dari Bapak Presiden apakah sudah mulai ngontak Pak Amali nih, kira-kira apakah ada beban untuk timnas? Jadi Pak Presiden mengharapkan anak-anak ini main maksimal. Beliau tidak mentargetkan sesuatu yang muluk-muluk, karena Pak Presiden sangat tahu juga lawan-lawan kita, lawan-lawan yang lolos dari dari zona-zonanya itu bukan main-main. Ya. Jadi memang mereka lolos karena ya memang pantas dan bagus. Bagus ya. Dan ada yang menurut kita itu harusnya lolos, tetapi di seniornya bagus, seperti misalnya Spanyol kalau tidak salah, itu kan Argentina juga tidak lolos. Iya, Argentina juga tidak lolos. Padahal seniornya bagus. Iya kan? Iya, betul. Jadi sehingga Bapak Presiden sangat realistis. Yang penting anak-anak main baik, main bagus, dan ya kalau boleh pengalaman ya Pak. Iya, kalau boleh jangan terhenti di penyisihan grup. Ya. Itu doa dari Bapak juga. Pak Presiden juga berharap begitu. Oke, baik Bapak. Sampai sejauh ini berarti sudah diminta juga oleh Pak Presiden, berarti memang untuk memetik pengalaman juga agar kemudian bisa kembali ikut di ajang berikutnya ya Pak ya. Terima kasih Bapak Zainuddin Amali untuk wawancaranya hari ini. Saudara, tentu kita mengharapkan banyak prestasi ya Pak dan juga kira-kira kenangan-kenangan yang bisa diambil juga oleh seluruh negara yang mengikuti Piala Dunia U20 agar Indonesia itu berbekas juga untuk mereka. Betul. Terima kasih sekali lagi Bapak Zainuddin Amali. Saudara, kita kembali ke studio. Saudara, usai jeda segmen Kompas Bisnis hadir untuk Anda dengan informasi mengenai Bursa Efek Indonesia yang akan membuat papan khusus untuk memantau pergerakan saham tidak biasa dan terindikasi saham gorengan. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data.
Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 series 5G. Pre-order now. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan soal aktivitas saham gorengan di bursa saham dalam negeri. Presiden tak ingin skandal keuangan Andani Group di India terjadi juga di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam kegiatan pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2023. Presiden meminta otoritas jasa keuangan atau OJK semakin memperkuat pengawasan di sektor industri jasa keuangan khususnya di pasar modal. Pengawasan harus dilakukan mendetail hingga skala mikro karena kasus mikro bisa berdampak besar terhadap perekonomian suatu negara. Pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan 1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupiah jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus. Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Gorengan itu enak. Menggoreng-goreng kalau pas dapat ya enak. Tapi sekali kepleset seperti tadi yang saya sampaikan,
Adani di India. Hati-hati. Kasus Adani Group yang disebut Presiden di pidato tadi adalah bencana keuangan di India yang menimpa perusahaan milik miliarder Gautam Adani. Adani awalnya berencana melakukan penjualan saham. Namun perusahaan investasi Amerika Serikat menuding Adani Group melakukan manipulasi saham dan penipuan akuntansi untuk menghindari pajak, hingga membuat valuasi perusahaan hanya bernilai setengahnya. Gautam Adani kehilangan kekayaan hingga 108 miliar dolar atau 1.600 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia pun berencana membuat papan pemantauan khusus saham dengan pergerakan tidak biasa dan terindikasi saham gorengan. Bursa juga akan memberikan peringatan dan selanjutnya saham terindikasi gorengan akan masuk dalam pemantauan khusus. Langkah auto reject atas dan auto reject bawah terhadap order saham yang kenaikan harganya tak normal juga tetap dilakukan. Saudara, kita bahas lebih lanjut soal saham gorengan bersama Kepala Riset Praus Capital, Alfred Nainggolan. Selamat pagi, Pak Alfred. Selamat pagi. Ya, ini jadi sorotan Presiden terkait dengan saham gorengan. Boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana ciri-ciri saham gorengan ini? Ya, kalau secara ciri-ciri mungkin nanti pemirsa Kompas TV bisa melihat ya, kalau ada perubahan harga saham yang cukup signifikan, tidak hanya perubahan naik, namun juga perubahan harga untuk turun yang secara signifikan, tapi tidak memiliki justifikasi. Maksudnya apa? Tidak memiliki justifikasi, artinya tidak didukung oleh faktor misalnya dia naik harga sahamnya, tapi tidak diikuti dengan kenaikan fundamentalnya. Atau tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang cukup signifikan di saat terjadinya perubahan harga saham tersebut. Dan itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa memang itu masuk ke dalam saham gorengan. Jadi kalau kita lihat juga bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak yang sama atau terafiliasi, sehingga ini dikatakan kenapa kalau dibilang saham gorengan bahwa harga yang terbentuk atau likuiditas yang terbentuk sifatnya adalah rekayasa. Dan kebanyakan memang saham gorengan ini terjadi pada saham-saham yang berkapitalisasi pasar kecil atau punya free float atau jumlah saham yang beredar di masyarakat juga kecil. Jadi kita melihat menurut kami ada 3 indikator bagaimana nanti pemirsa bisa melihat mana yang masuk kategori saham yang sedang digoreng atau saham gorengan. Nah, ini kan sepertinya kabur ya Pak dengan saham-saham lainnya yang memang benar begitu ya, saham yang bukan saham gorengan. Nah, bisakah saham gorengan ini dihilangkan dari perdagangan saham? Kalau dihilangkan menurut saya memang tidak bisa ya, karena tadi bahwa kadang bahwa untuk mengetahui atau melihat afiliasi antara emiten itu sendiri dengan pelaku penggoreng juga kita tidak bisa melihat itu secara jelas. Yang kedua tadi bahwa dengan emiten yang sudah existing yang masuk ke bursa tentu dimiliki oleh masyarakat atau retail. Jadi kalau kita lihat dengan menghilangkan saham-saham ini tentu tadi bahwa ada juga pihak yang dirugikan khususnya tadi dari sisi investornya. Yang ketiga juga sebenarnya setiap perusahaan punya tujuan khusus ketika masuk ke bursa atau hadir di bursa, tujuannya adalah mendapatkan akses pendanaan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita lihat untuk menghilangkan saham gorengan mungkin tidak bisa ya, tapi kalau mengurangi untuk praktek saham digoreng tentu ini sangat bisa, dan tentu ini memang domainnya banyak dimiliki oleh regulator sendiri atau SRO sendiri, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia dan juga tadi otoritas OJK. Apa yang bisa dilakukan Bursa dan juga OJK untuk bisa mengurangi setidaknya adanya perdagangan saham gorengan ini? Ya, yang pertama tadi bicara adalah hal yang mendasar adalah literasi ya. Jadi kalau kita lihat ini kan kenapa marak ya, karena ada juga demand, artinya memang banyak juga investor-investor kita yang senang atau bahkan tidak tanpa sepengetahuan dia karena ketertarikan atau tergiur dengan kenaikan yang cukup signifikan menjadi demand bagi tadi untuk saham gorengan ini. Jadi
faktor pertama adalah proses literasi tentunya. Bagaimana tadi bahwa regulator dengan upaya yang maksimal lagi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tadi membuka investor tentang tadi bahayanya saham gorengan, kerugian yang atau resiko dari saham gorengan. Yang kedua tadi bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh bursa saat ini, bagaimana mereka terus mendorong proses pengawasan dan pemantauan. Seperti kalau kita lihat kan yang baru-baru ini ada kategori saham dengan notasi khusus atau saham dalam pantauan khusus, dan tentu ini juga menjadi sebuah langkah yang menurut kami juga perlu diapresiasi bagaimana niatan dari regulator sendiri. Dan yang ketiga tentu tadi bahwa adanya efek jera ya, jadi kita berharap memang tadi bahwa untuk pelaku-pelaku atau mungkin bisa dibilang para cornering yang merekayasa ini mungkin perlu ada penindakan. Selama ini kan memang kita tidak pernah menjumpai adanya penindakan karena memang mungkin dari faktor tadi ya, sulitnya untuk menemukan bahwa tindakan transaksi yang dilakukan atau ketika saham digoreng itu sudah dilakukan praktek cornering yang memang jelas-jelas melanggar aturan, khususnya tadi Undang-Undang Pasar Modal kita, Undang Nomor 8 di pasal 91 sampai di 95. Oke, jadi memang niat baik ya untuk bisa mengatur bagaimana adakah saham-saham yang memang ini diindikasi saham gorengan untuk bisa masuk dalam pemantauan, dan yang terpenting adalah literasi untuk berinvestasi. Nah, Pak, bagaimana juga dengan investor yang sudah terjebak? Adakah cara untuk lepas dari saham gorengan? Ya, tadi bahwa memang kalau untuk lepas dari saham gorengan, sekali lagi bahwa kalau bicara masalah saham gorengan tentu tadi bahwa pergerakannya mungkin bisa dibilang subjektivitasnya betul-betul faktor dari penggorengnya sendiri ya, sehingga dalam konteks seperti ini tentu tadi bahwa pilihannya cuma satu, yaitu keluar dari saham gorengan tersebut. Jadi itu memang pilihan yang menurut kita cukup baik, karena sekali lagi dengan masuk atau memiliki saham-saham yang terindikasi atau dikategorikan saham gorengan, bisa dibilang kita tidak bisa memperkirakan kemana arah saham tersebut, dan ini tentu bisa dibilang tidak sehat bagi kita ketika kita melakukan investasi, khusus tadi di investasi saham. Jadi pilihannya memang ya harus keluar dari saham gorengan. Maka kita melihat ada beberapa tips yang menurut kami cukup baik yang perlu diperhatikan oleh para pemirsa. Yang pertama tadi bahwa pilihlah saham-saham yang memang sudah tergabung dalam konstituen suatu indeks yang sudah ditetapkan bursa ya. Seperti misalnya ada indeks LQ, kan ada 45 saham LQ, atau Kompas 100, ada 100 emiten yang menurut kita juga ini menjadi sebuah seleksi yang cukup baik yang sudah dilakukan. Sehingga ini tentu akan mengurangi atau mereduksi tadi resiko-risiko yang terdapat pada saham-saham gorengan. Yang kedua juga investor juga harus tidak mudah tergiur ya dengan saham-saham yang mengalami kenaikan yang signifikan. Dan yang terakhir tadi bahwa kalau beli saham itu jangan beli tikernya, tapi beli bisnis perusahaannya. Jadi tentu kita membeli saham adalah membeli perusahaan yang kita kenal baik bisnisnya. Dan yang terakhir tadi tidak acuh terhadap pedoman-pedoman bursa ya, seperti tadi yang kita sampaikan, kita ulangi lagi bahwa bursa ada mengeluarkan saham-saham dengan notasi khusus atau saham-saham yang masuk pantauan khusus. Mungkin yang hal-hal seperti ini juga meskipun tadi terkesan kecil, tapi ini sebenarnya menjadi penting tadi bagi para investor-investor agar terhindar dari resiko-risiko atau bisa kita katakan bahaya dalam berinvestasi saham, khususnya tadi bicara masalah saham gorengan. Ya, namanya juga investasi ya Pak. Jadi kita harus pilih dengan cermat, pilih dengan baik bagaimana kita menginvestasikan uang kita. Jangan sampai salah pilih dan malah terjebak dalam saham gorengan. Terima kasih Pak Alfred Nainggolan telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami karena usai jeda kami kembali dengan informasi meski tahun lalu penyaluran kredit usaha rakyat BRI tak capai target, di tahun ini target penyaluran KUR BRI naik 13 triliun rupiah. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas.
Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat tempra. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat tempra. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Hangatkan Counterpain Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpain Cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, Counterpain Cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Bank Rakyat Indonesia akan menyalurkan kredit usaha rakyat senilai 270 triliun rupiah tahun ini. Nilai tahun ini naik 13 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Di tahun 2022, Bank Rakyat Indonesia alias BRI mendapat jatah alokasi kredit usaha rakyat alias KUR sebesar 257 triliun rupiah. Dan hingga akhir tahun 2022 sudah tersalur 252,4 triliun rupiah kepada 6,5 juta debitur. Dan di tahun ini BRI mendapat jatah alokasi KUR sebesar 270 triliun rupiah. Bunga KUR saat ini mencapai 16%. 10% adalah subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sisanya adalah beban bunga yang harus dibayar masyarakat.
Namun, melihat penyaluran KUR BRI 2022 masih belum mencapai alokasi pemerintah, maka BRI akan mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan agar alokasi KUR tahun ini dapat disesuaikan dengan kapasitas BRI. Karena BRI punya kapasitas, tapi sekali lagi, kapasitas yang penting, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, bahwa rata-rata penyaluran KUR BRI itu 1 hari 1 triliun, nah nanti yang membatasin BRI adalah hari kerja. Oleh karena itu, 270 triliun itu terus kita komunikasikan dengan stakeholder untuk sewaktu-waktu dilakukan penyesuaian dengan kapasitas yang didasarkan pada hari kerja. Direktur Utama BRI, Sunarso, juga menegaskan, KUR merupakan kredit usaha rakyat, bukan bantuan atau hibah. Kredit yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, dananya didapat dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga, dan bank tetap harus membayar bunga kepada para nasabah yang sudah menabung. Bahwa sumber pendanaan KUR itu 100% dari bank. Dan banknya dari mana? Banknya dari pinjam kepada masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito. Yang di dalam pinjaman kepada masyarakat itu, bank harus membayar bunga kepada masyarakat penabung. Yang ketiga adalah bahwa bunganya itu 16% sebenarnya gitu. Tapi pemerintah memberikan subsidi 10% kepada rakyat, bukan kepada bank. KUR BRI adalah kredit modal kerja dan kredit investasi dengan batas atas kredit hingga 500 juta rupiah. Penyaluran KUR dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami karena usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit.
Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Pariwisata di daerah. Salah satunya provinsi melalui produk-produk. Ya saudara, ini saat ini kita langsung melihat bagaimana peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Dengan tema Pers Bebas Demokrasi Bermartabat. Kita melihat bahwa hidup manusia saat ini berjalan seiring perputaran arus berita. Kini orang memulai hari dengan berita, mengisi hari dengan berita, dan menutup hari dengan membaca berita. Kita hidup pada zaman ketika media menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta undangan, ada satu teori yang menyatakan bahwa kenyataan dapat dibentuk, bahwa suatu versi kebenaran dapat dikonstruksi secara maya. Awalnya saya meragukan teori ini. Namun hari ini teori itu ada benarnya, bahwa kenyataan dapat dibentuk dan kebenaran dapat dikonstruksi oleh media. Inilah kekuatan luar biasa media masa kini. Sehingga zaman ini disebut sebagai zaman post-truth atau matinya kebenaran, kebohongan menjadi kebenaran apabila diproduksi terus-menerus. Karena itu kebebasan pers yang harus kita maknai adalah bagaimana kebebasan sebagai nilai yang baik dan berguna di dalam etika yang bertanggung jawab. Dalam kode etik jurnalistik disampaikan bahwa wartawan Indonesia dalam menghasilkan berita harus akurat, berimbang, dan tidak berikat buruk, dan harus sesuai dengan hati nurani. Ini berarti tugas pemberitaan untuk melayani kemanusiaan dan hati nurani. Bapak Presiden dan beserta undangan sekalian, kita berharap peran penting dari pers adalah bagaimana pers dapat. Ya saudara, yang baru saja menyampaikan sambutan ini adalah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, di mana memang dalam sambutannya ini menyampaikan tema dari Hari Pers Nasional 2023 ini yang berjudul begitu ya, Pers Merdeka Demokrasi Bermartabat, sehingga memang di balik kebebasan pers tentu harus ada tanggung jawab dalam setiap pemberitaan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah dengan Hari Pers Nasional 2023 ini akan memberikan motivasi untuk perjuangan. Ya, nanti kita akan melanjutkan lagi Hari Pers Nasional perayaannya yang puncaknya dilakukan di Kota Medan, Sumatera Utara, dan hampir semua tamu undangan sudah hadir. Juga Presiden Joko Widodo nanti pasti akan menyampaikan sambutannya. Kami pastikan sambutan Presiden Jokowi nanti akan ada di layar Kompas TV.
Dan kami lanjutkan dulu Sapa Indonesia Pagi, Saudara. 2 kasus gagal ginjal akut pada anak di Jakarta saat ini masih terus diteliti oleh Kementerian Kesehatan. Sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah memerintahkan penghentian produksi dan distribusi dari obat Praxion. Begitu nama obatnya. Obat inilah yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan masih dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab gagal ginjal akut pada 2 anak yang terjadi di Jakarta. Sementara produksi dan distribusi dari Praxion, obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut, saat ini telah dihentikan. 2 kasus tersebut, 1 kasus anak usia di bawah 1 tahun yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan ditemukan DEG, tetapi kita masih membutuhkan pemeriksaan lainnya untuk kepastian. Sementara pada kasus kedua, anak usia 10 tahun, saat ini masih dalam perawatan di RSCM dan kita masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Tentunya Badan POM telah menginstruksikan industri yang terkait ini untuk menghentikan produksi dan distribusinya, kemudian melakukan uji sampel. Rabu kemarin, Saudara, BPOM telah mengumumkan hasil pengujian obat Praxion yang sempat diduga menjadi penyebab munculnya kasus gagal ginjal akut yang baru-baru ini terjadi pada awal Februari lalu. Dari 7 sampel yang diuji, BPOM mengungkapkan bahwa obat Praxion aman dan dapat diedarkan kembali dan dikonsumsi sesuai dosis dan anjuran pakai. Hasil uji dari Praxion ini sudah dilakukan melalui 7 sampel yang berbeda dan sudah dilakukan pengulangan juga pengujian dan hasilnya adalah memenuhi standar sesuai dengan Farmakope Indonesia, sesuai dengan metode uji Farmakope Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk ini aman. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi, menduga ada kasus pemalsuan racikan obat sirup sehingga menimbulkan munculnya kembali kasus gagal ginjal akut di Jakarta pada awal Februari lalu. Dugaan pemalsuan ini muncul karena kasus gagal ginjal akut yang muncul kembali hanya ada di Jakarta. Sementara distribusi obat dilakukan ke seluruh Indonesia. Artinya selama ini memang bisa jadi karena pengawasan yang kurang intensif sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan itu di lapangan. Atau juga ini bisa karena adanya pemalsuan, ya. Karena apa? Karena yang terjadi, kenapa hanya muncul di Jakarta saja kasusnya? Karena kalau kita lihat satu produk dari Praxion ini kan sudah beredar di seluruh Indonesia. Nah, logikanya kan mestinya yang menjadi korban itu adalah juga tidak hanya terfokus di kasus Jakarta. Saya nggak tahu apakah ini baru yang terlaporkan itu di Jakarta saja atau juga ada daerah-daerah lain tapi belum muncul ke permukaan. Kita ke informasi lain, Saudara. Perwakilan para korban kasus investasi robot trading Net89 kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan bukti transfer. Dokumen yang diserahkan terkumpul sebanyak 4 koper. Dokumen-dokumen yang dibawa ini merupakan barang bukti susulan setelah pada bulan Desember lalu para korban melaporkan kasus ini ke Bareskrim bersama sejumlah barang bukti. Dokumen susulan ini dikumpulkan dari sejumlah korban trading Net89 lainnya yang belum melaporkan diri sebagai korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 8 tersangka, di mana 2 diantaranya masih berstatus sebagai DPO. Sementara 6 tersangka lain sudah dalam tahap pemberkasan. Perwakilan korban trading Net89 juga mengimbau korban lain yang belum melapor untuk menyusulkan dokumen yang telah terverifikasi. Kami dari Net89 dan juga perkumpulan Forum 1 hari ini datang kepada Bareskrim. Untuk yang agenda pertama adalah dari Net89 kami menyerahkan dokumen susulan karena
Desember tanggal 15 tahun 2022 ya, kami sudah ke Barreskrim dan sudah mendapatkan surat tanda terima laporan polisi. Nah ini ada member-member lagi ribuan orang yang kemudian kita susulkan dokumennya. Saudara, mantan manajer Bank Syariah Swasta menipu 3 nasabah di Pekanbaru Riau. Akibat perbuatan pelaku, korban tertipu 6,7 miliar rupiah. Mantan manajer marketing Bank Syariah Swasta ditangkap di rumah kontrakannya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menipu para korban dengan modus menjual produk obligasi pemerintah fixed rate kepada 3 nasabah prioritas. Korban kemudian dijanjikan keuntungan bunga besar yang mencapai 9,5% per bulannya. Ya, kamera depan dulu lah. Dengan menjanjikan keuntungan 9,5% per bulan. Sehingga korban tertarik dan menyerahkan uang, mentransfer uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh tersangka ini. Kemudian tersangka menyerahkan trade confirmation palsu. 9,5%. Kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penipuan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Namun polisi menyebut hasil kejahatan yang dilakukan pelaku sebagian telah digunakan untuk bermain trading. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perbankan dan penipuan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Dapat ilmu dari mana nipu? Berani. Ekonomi sampai 6 miliar sekian. Alasan ekonomi. Berapa gajinya? Gaji 9 juta. Alasan ekonomi. Kira-kira pas. Saudara, Presiden Joko Widodo menyinggung kasus ekspor dan tambang ilegal dalam rapat pimpinan TNI Polri. Jokowi menegaskan sudah menjadi tugas TNI Polri untuk membereskan praktek ilegal ini. Presiden Jokowi kesal karena kasus ekspor dan tambang ilegal masih saja eksis. Ekspor ilegal seperti timah, bauksit, dan batu bara dapat mengurangi pendapatan negara. Jokowi menegaskan tambang dan ekspor ilegal dapat menghambat Indonesia yang berupaya melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi itu menjadi terganggu. Dan tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Saya kira yang para persela sudah ngerti lah apa yang harus dilakukan. Tidak perlu saya jelasin detail-detail, sudah ngerti semuanya. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada daerah Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan terkait panasnya cuaca yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Presiden kembali mengingatkan kepada Kapolda, Pangdam, maupun Danrem di daerah tersebut soal janji yang masih berlaku sejak 7 tahun lalu. Saat itu, pada tahun 2016, Presiden mengancam akan mencopot jabatan Pangdam, Kapolda, hingga Danrem jika tidak dapat menangani kebakaran hutan dan lahan. Di awal 2023, Presiden meminta agar jajaran TNI dan Polri lebih berhati-hati mengantisipasi fenomena kebakaran hutan dan lahan. Karhutlah, ini kan El Nino. Hati-hati, tadi saya memberikan warning untuk provinsi-provinsi ya, Riau, Sumut, Kalimantan, hati-hati karena nanti di akhir Februari atau Maret itu sudah panasnya sudah
naik. Dan janjiannya tetap, tadi saya ulang lagi mengenai janjian. Janjian saya 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Soal copot Kapolda. Kalau ada kebakaran besar di provinsi, yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, dan Rem. Hati-hati. Saudara, ada yang sedikit tersisa dari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo, Jawa Timur. Ada momen keberagaman yang tertangkap saat peringatan 1 abad NU yang lalu, di mana jemaat gereja di sana menyiapkan posko untuk warga Nahdiyin yang ingin beristirahat. Masyarakat di kota Sidoarjo antusias menyambut resepsi akbar 1 abad Nahdlatul Ulama yang digelar di Gelora Delta Sidoarjo. Tak terkecuali pengurus dan jemaat Gereja Kristen Indonesia Kota Sidoarjo. Mereka mendirikan posko bagi warga Nahdiyin yang menghadiri peringatan 1 abad NU. Posko ini disiapkan untuk warga yang berasal dari luar kota. Salah satu peserta mengaku senang dengan adanya posko ini karena warga berantusias menjaga kerukunan beragama. Dan ketika napak di sini luar biasa, seluruh agama juga ikut berpartisipasi, kebersamaan. Memang sesuai jargon NU yang dibangun untuk kegiatan ini adalah merawat jagat, membangun peradaban. Jadi Indonesia dirawat, jagat Indonesia oleh semuanya untuk bagaimana membangun peradaban Indonesia yang luar biasa. Indonesia adalah masyarakat yang humanis, harmonis. Pengurus GKI Sidoarjo juga merasa senang bisa turut membantu warga Nahdiyin. Selain tempat istirahat, di posko ini juga disediakan makan dan minuman gratis. Kita bersyukur Sidoarjo menjadi tempat dipercaya untuk tuan rumah 1 abad NU. Jadi kita sesama manusia juga kita saling membantu untuk saudara-saudara kita umat muslim bisa ikut turut serta lah, kita ikut senang 1 abad ini bisa kita meriahkan bersama-sama walaupun berkaitan dengan keyakinan kita berbeda, tetapi kita saling membantu. Posko 1 abad NU ini dibuka selama 24 jam selama acara peringatan 1 abad NU berlangsung. Tim Liputan, Kompas TV Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita di Sapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bayu, selamat Hari Pers Nasional. Sama-sama Valen, dan juga semua teman-teman, sahabat kita semua, insan pers nasional. Selamat Hari Pers Nasional, semoga kita bisa makin profesional, mengemban tugas yang tidak mudah. Profesionalisme harus ditingkatkan seperti juga sudah dihadirkan oleh Harian Kompas hari ini dan pasti akan menjadi pesan penting nanti dari Presiden Jokowi. Jangan lupa setelah Sapa Indonesia pagi ini, Anda tetap bisa mengikuti laporan khusus sedemikian rupa berkaitan dengan Hari Pers Nasional. Kami akan segera menuju ke Medan, Sumatera Utara, tempat peringatan puncak Hari Pers Nasional. Sekarang kami pamit dulu. Saya Bayu Sutyono. Dan saya Valentina Sitorus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau.
Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus perayaan Hari Pers Nasional 2023 bersama saya Timothy Marbun. Hari ini 9 Februari adalah Hari Pers Nasional dan digelar di Medan, Sumatera Utara. Tema yang diusung adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Dan acara hari ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 dan HPN tahun ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berpesan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab. Ada sejumlah kegiatan dalam rangkaian HPN tahun ini, antara lain diskusi soal isu-isu terkini media massa, serta penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding atau MOU dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu soal pemilihan umum. Hari Pers Nasional di Indonesia pertama kali dirayakan pada 9 Februari 1990. Peringatan ini bertujuan untuk memperingati pentingnya wartawan dan pers dalam menjaga kebebasan berpendapat dan memastikan informasi yang akurat dan objektif disampaikan ke masyarakat.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sudah tiba lebih dulu di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beberapa hari sebelumnya. Mahfud menyebut pers memiliki peran strategis untuk membendung hoax, terutama selama pemilu 2024. Di sisi lain, banyaknya jumlah aduan yang juga ini mengindikasikan bahwa nilai pemberitaan yang semakin menurun karena tidak diikuti dengan kredibilitas yang baik pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman, dan sebagainya. Yang telah kami tentukan. Karena sesaat lagi Presiden. Dan yang Anda lihat adalah apa yang saat ini sedang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, yaitu puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang tadi kami informasikan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri di jajarannya. Dan tentu saja ini juga diikuti oleh sejumlah insan pers, terutama para pemimpin-pemimpin redaksi yang juga hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional tahun ini. Adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya berdasarkan etika jurnalistik. Sebaliknya, kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab berpotensi merugikan kepentingan publik, menghambat pemenuhan hak-hak publik, bahkan dapat mencederai rasa keadilan publik. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022 menunjukkan bahwa kemerdekaan pers di Indonesia masih dalam rentang nilai bebas, di mana pada tingkat nasional. Nah, itu tadi gambar langsung yang kami hadirkan dari Medan, Sumatera Utara, di mana saat ini juga masih berlangsung peringatan Hari Pers Nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan di Hari Pers Nasional ini kami sudah bersama Yogi Arif Nugraha, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV di studio, dan juga ada Mas Adi Prinantio, Redaktur Pelaksana Harian Kompas yang hadir di perayaan Hari Pers Nasional di Medan dan sudah bergabung bersama kami secara daring. Tema Hari Pers Nasional 2023, yaitu Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Ini yang akan menjadi pembicaraan kita. Mas Yogi, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih, Tim. Selamat pagi, Tim. Selamat pagi, Mas Yogi. Mungkin selalu berada di balik kamera, karena berada di redaksi. Jarang berada di studio justru, Mas Yogi. Ya. Mas Adi juga sudah mendengar suara saya? Ada Mas Adi ya. Oke, Mas Adi masih ada sedikit gangguan komunikasi dengan Mas Adi. Mas Yogi, saya ke Mas Yogi dulu. Di Hari Pers ini tampaknya 2023 menjadi sedikit lebih spesial juga nih buat Kompas TV karena tentu saja pers termasuk juga Kompas TV ini bersaing untuk memberikan yang terbaik, pemberitaan yang terbaik, dan ada parameternya, dan tampaknya ya seperti saya bilang tadi agak spesial nih Mas Yogi, bisa menceritakan. Iya Tim, betul. Jadi pertama tahun 2023 ini Hari Pers yang sangat bermakna bagi redaksi Kompas TV. Kenapa? Karena tahun ini kita setelah berpuasa hampir 9 tahun, penghargaan Adi Negoro kembali ke redaksi kita. 9 tahun menunggu. 9 tahun. Jadi terakhir itu 2014. Jadi 2014 itu kita terakhir mendapatkan Adi Negoro, pertama kali tahun 2011, yang kedua tahun 2013, 2014, setelah itu kita puasa. Kenapa tuh Mas Yogi? Banyak faktor ya, tetapi gini, bahwa kemudian satu-satunya tujuan bukan soal mendapatkan Piala Adi Negoro, tetapi yang kita ingin tegaskan bahwa ketika kita mendapatkan penghargaan atau apapun itu, apresiasi itu meneguhkan bahwa apa yang sudah kita kerjakan di ruang redaksi, khususnya ketika kita mengutamakan isu-isu pro publik itu sudah mendapatkan tempat dan mendapatkan pengakuan. Yang kedua, ini menjadi semacam semangat ya bagi teman-teman di redaksi untuk terus melakukan tugas-tugas jurnalistik sesuai dengan kode etik yang sudah ditentukan. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah sepertinya spesial, betul. Jadi kami menanti dan cukup dramatis kemarin ketika diumumkan bahwa akhirnya berkas Kompas mendapatkan penghargaan Adi Negoro. Iya, dan itu mungkin bagi yang mengikuti media sosial, beberapa teman-teman di Kompas TV memang sempat memposting detik-detik menuju pengumuman dari Adi Negoro tersebut. Ya, agak heboh ya karena itu Tim, karena terakhir 2014. 2014 kita menanti cukup lama, hampir setiap tahun masuk sebagai nominator, tetapi baru dapat. Memaknai dapatnya itu apa kalau begitu Mas Yogi? Karena kan bukan tujuan. Kalau mendapatkan Adi Negoro itu bukan sebuah tujuan, gitu. Itu sebuah penghargaan gitu. Tapi berarti
kita bukan tiba di tujuan, tapi ini justru mendapat sesuatu untuk membantu insan pers manapun yang mendapatkan penghargaan tersebut. Dalam hal ini redaksi Kompas TV. Memaknai penghargaan tersebut dalam bentuk apa? Dalam kontribusinya? Oke, ya ini gini, tema-tema yang selalu diusung oleh Berkas Kompas dan selalu masuk sebagai nominator dan beberapa diantaranya mendapatkan penghargaan Piala Adinegoro, itu salah satunya adalah memang mengedepankan isu-isu pro publik. Isu-isu yang mendapatkan advokasi di mana publik tidak mendapatkan akses perlindungan dan sebagainya. Yang terakhir ini kan yang mendapatkan di Medan ini kan soal siapa menjaga masyarakat adat. Bagaimana cerita masyarakat adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, mempertahankan 1.600 hektar tanahnya dari penguasaan korporasi besar. Yang kedua, masyarakat adat di Sangihe, ketika dia harus memperjuangkan tanah adatnya dari eksploitasi tambang emas. Yang ingin disampaikan di sini adalah, yang paling penting adalah bahwa kerja-kerja jurnalistik, pengabdian tertinggi pekerja jurnalistik adalah pengabdian kepada publik. Nah, karena itu ketika ruang redaksi masih memberikan tempat, memberikan perhatian dan concern kepada isu-isu publik, ya itu menjadi motivasi dan yang paling penting adalah dijaga konsistennya. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman dalam berbagai macam kesempatan diskusi bahwa di balik kita mendapatkan penghargaan itu ada satu konsekuensi yang berat sebetulnya. Satu, situasinya tidak mudah. Kami ini kan ada di ruang industri juga. Satu sisi harus mempertahankan keberlangsungan hidup, harus kompetitif di industri, tapi satu sisi juga harus mengedepankan isu-isu publik yang dalam faktanya tidak terlalu diminati, tidak masuk dalam orbit algoritma lah. Tetapi inilah komitmen, inilah pijakan, inilah policy yang harus digarisbawahi. Dan kita beruntung di dalam keluarga Kompas Gramedia ada tradisi jurnalisme yang memang mengedepankan itu, memberikan ruang itu, bahwa kemudian diberi apresiasi oleh Dewan Pers, oleh PWI dalam setiap perayaan Hari Pers Nasional, ya itu ya kita syukuri. Artinya itu satu kemenangan bagi ide-ide besar kerja-kerja jurnalistik terhadap pro publik gitu. Yang kedua, kerja-kerja besar bagi semangat dan konsistensi kita ruang redaksi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Berada di ranah sebuah industri dan berada juga menjadi sebuah redaksi yang harus menjaga keberimbangan, mencari untung, itu namanya berkelanjutan kan, sustainable kan dari situ, tetap harus bisa menghidupi diri sendiri, tapi di sisi lain menghadirkan sesuatu yang berkeadilan lah khususnya untuk masyarakat. Tidak selalu mudah, tidak selalu sederhana pertimbangannya Mas Yogi ya, tapi mungkin seninya untuk pers, terutama pers swasta adalah di situ. Nah, tadi Mas Yogi sempat menceritakan bahwa yang meraih penghargaan Adinegoro ini adalah Berkas Kompas, dan ini adalah Adinegoro keberapa tuh berarti Mas? Ini keempat. Adinegoro keempat. Jadi yang ketiga untuk Berkas Kompas dan satu lagi untuk program dokumentasi, saya agak lupa judulnya. Oke, jadi yang ketiga paling tidak untuk Berkas Kompas saja. Nah, ini diraih melalui program Berkas Kompas. Anugerah Jurnalistik Adinegoro ini diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menyambut Hari Pers Nasional. Berikut kami hadirkan. Anugerah Jurnalistik Adinegoro kembali diraih Kompas TV. Dalam kategori jurnalistik televisi, penghargaan tertinggi dianugerahkan kepada program Berkas Kompas dalam episode Siapa Jaga Masyarakat Adat. Melalui program-program terbaik, Kompas TV memegang komitmen KG Media untuk senantiasa menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar di masyarakat. Tak cuma Kompas TV, Kompas.id yang merupakan platform digital harian Kompas juga meraih anugerah jurnalistik Adinegoro 2022 kategori jurnalistik siber. Sementara harian Kompas juga menjadi pemenang untuk kategori jurnalistik karikatur. Ajang Adinegoro sendiri merupakan wadah apresiasi karya jurnalistik atau produk berita di semua platform. Ya, itu tadi detik-detik yang saya katakan tadi menjelang pengumuman Adinegoro. Mungkin artinya buat teman-teman yang turun ke lapangan tuh bagaimana Mas Yogi bisa mendapatkan penghargaan seperti itu? Ya itu yang saya sampaikan tim, bahwa kawan-kawan di Berkas Kompas, saya kira tidak hanya di Berkas Kompas, karena hari ini yang mendapatkan penghargaan Berkas Kompas, bahwa bagaimanapun kan juga perlu ada pompa semangat, perlu ada apresiasi. Nah,
ajang Adi Negoro yang kita sepakati bahwa disebut-sebut sebagai penghargaan tertinggi lah dalam karya jurnalistik, yaitu otomatis akan menjadi semangat tersendiri dan meneguhkan kawan-kawan dalam ternyata ketika di tengah situasi yang tidak mudah ya bagi industri media, apalagi ada tekanan-tekanan dari sosial media dan sebagainya, ternyata kerja-kerja jurnalistik yang mengedepankan pengabdian kepada publik masih mendapatkan tempat. Saya kira ini yang paling penting dari puncak perayaan Hari Pers Nasional, bahwa masih ada ruang itu dan harapannya tentu tidak hanya Kompas TV gitu. Artinya semua ruang redaksi selalu memberikan ruang yang proporsional dan signifikan kepada isu-isu publik gitu. Hari ini agak sulit situasinya. Satu sisi kita dituntut harus bisa mendapatkan kepemeriksaan yang tinggi, tapi satu sisi isu-isu seperti ini memang tidak populer. Nah, satu-satunya jalan adalah komitmen dari ruang redaksi dalam bentuk kebijaksanaan redaksi itu. Kebijakan redaksi itu harus betul-betul bisa dioptimalkan dan diimplementasikan. Bahwa tadi ada perayaan, yaitu ekspresi lah. Ya ditambah lagi tadi saya sampaikan, kita ini 2011, 2013, 2014, setelah itu puasa. Jadi kalau ini mendapatkan, mudah-mudahan ini awal yang baik. Dan saya ingin sampaikan ini ruang redaksi Kompas TV ini harus bersyukur di tahun 2022 ini. Jadi penghargaan tidak hanya di Adi Negoro, tapi di penghujung tahun ada Malik Award dari Kementerian Luar Negeri. Ada Malik dan Award. Sebelumnya dari Kementerian Keuangan. Jadi ditambah lagi Dewan Pers tahun 2022. Kita menjadi televisi terbaik dari Dewan Pers. Saya kira penghargaan ini sekali lagi ini bukan untuk kita jumawa, bukan gitu. Untuk membanggakan, karena bukan itu sebetulnya esensi dari kerja jurnalistik. Tetapi penghargaan itu menjadi bagian yang meneguhkan dan menambah bobot teman-teman gitu untuk terus berkarya dalam track yang sudah ditentukan oleh policy redaksi, kira-kira begitu. Penghargaan mungkin ada bermacam-macam tuh, Mas Yogi, pasti ya. Mungkin ada yang spesifik pada jurnalistik, ada juga spesifik pada mungkin tema-tema tertentu gitu ya. Tadi dari Kementerian Keuangan dengan tema mungkin kalau saya tidak salah mengkomunikasikan APBN dan penggunaannya. Untuk ada Malik Award yang diraih oleh Kompas TV juga, ini berbicara mengenai diplomasi luar negeri juga yang dilakukan oleh Indonesia dan tersampaikan, terkomunikasikan dengan baik gitu. Nah, mungkin saya nggak bisa bilang sebagai orang awam karena sudah menjadi wartawan selama belasan tahun, tapi andaikan saya membayangkan diri saya sebagai orang awam gitu, harus melihat seperti apa sebuah media yang mendapatkan penghargaan yang saya tahu Adi Negoro bukan penghargaan kecil, bukan penghargaan yang mudah, dan bukan penghargaan yang bisa dibeli gitu. Itu benar-benar melalui sebuah penilaian oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang tersebut, dan persaingannya sangat berat, sehingga memang ada kualitas khusus. Saya tidak bicara soal Kompas TV saja, tapi semua perayaan Adi Negoro. Kita tahu sudah banyak media juga yang mengeluarkan produk berkualitas yang akhirnya bisa mendapatkan Adi Negoro. Tapi saya harus melihat sebuah media yang berhasil memperoleh kepercayaan para juri Adi Negoro, contohnya seperti ini. Apa yang harus saya tangkap dari itu? Begitu. Pada saat saya melihat, saya ingin memilih media yang bisa saya percaya. Saya ingin memilih media yang saya mungkin nggak tahu nama-namanya yang mana yang saya bisa percaya. Tapi apakah ini seperti ini bisa menjadi sebuah patokankah, indikatorkah, walaupun bukan indikator tunggal gitu, Mas Yogi? Iya, begini. Satu, bahwa Dewan Juri pasti juga dipilih dari orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, latar belakang, dan tentu juga sudah diperhatikan betul bagaimana kemampuannya dalam melihat isi-isi dari berita gitu. Tetapi kalau saya melihat ini ada pesan besar bahwa secara keseluruhan bahwa pers ini kan menghadapi satu situasi yang tidak mudah saya sebut tadi, soal kepercayaan publik. Jadi survei harian Kompas yang dilansir Kamis kemarin, hari Rabu kemarin, itu menyebutkan bahwa dari 1.200 responden di 38 provinsi, itu 70% percaya kepada media mainstream atau arus utama, televisi dan sebagainya, tapi 19% itu tidak percaya. Nanti kita sana, Mas Yogi. Kita ke Medan dulu karena Mario Sarong, rekan kita di Kompas TV, tampaknya sudah berada di atas panggung, dan ini adalah momen pemberian penghargaan atau pemberian dari Adi Negoro tersebut. Kita akan langsung ke Medan. Coba kita ingin mendengar juga bagaimana acara di sana berlangsung. Anugerah Kebudayaan diraih oleh Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi.
Bupati Pesawaran, Bapak Haji Dendi Ramadona. Bupati Indragiri Hilir, Bapak HM Wardan. Bupati Sleman, Ibu Hajah Kustini Sri Purnomo. Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution. Bupati Malang, Bapak Muhammad Sanusi. Bupati Kuningan, Bapak Haji Aceh Purnama. Bupati Agam, Bapak Andri Warman. Bupati Halmahera Selatan, Bapak Usman Siddiq. Dan Bupati Serdang Bedagai, Bapak Dharma Wijaya. Selanjutnya penghargaan kepeloporan bidang media. Tokoh pelopor pers perjuangan, Bapak Ja Endar Muda, diwakili Bapak Ikhwan Azhari. Bapak Parada Harhab Sirajadelik, diwakili oleh Ibu Dian Parada Asanti Mitra Bilal. Bapak Tuan MH Manulang, diwakili Bapak Dr. Dharma B. Manulang. Tokoh pers perjuangan, Bapak Muhammad Said, diwakili Bapak Tribuna Said. Tokoh pers perjuangan perempuan, Ibu Ani Idrus, diwakili Ibu Dr. Hajah Rayati Syafrin. Dan tokoh pers 3 zaman, Bapak Muhammad TWH, yang diwakili oleh Bapak Slamet. Selanjutnya penghargaan Perskat Number 1. Bapak Zaki Antoni SHMH. Bapak War Jamil. Bapak Dr. Andes Haji Iskandar Zulkarnain MH. Bapak Dar Adi Yoga. Bapak Kesit B. Handoyo. Ya, sambil kita menantikan ini tampaknya seluruh penghargaan akan diberikan dalam satu kesempatan ini. Semua sedang diundang naik ke atas panggung. Saat ini Mas Adi Prinantio, Redaktur Pelaksana Harian Kompas, sudah bergabung bersama kami dari Medan. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Mas Adi, terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung kami sambil memantau juga apa yang sedang berlangsung di dalam acara ini. Sebentar lagi akan ada pemberian penghargaan. Mas Adi, mungkin Anda bisa menceritakan dulu suasananya bagaimana di sana, Mas Adi, terkait dengan inilah hari pers berkumpul, mungkin bertemu juga dengan teman-teman rekan-rekan sejawat dan lain-lain, mungkin ada perbincangan-perbincangan yang menarik. Suasananya boleh diceritakan Mas Adi dalam pertemuan Hari Pers Nasional di Medan ini? Ya baik, terima kasih tim. Jadi memang suasana Hari Pers itu sudah terasa, kalau bagi saya itu sudah sejak kemarin ya, ketika berlangsung konvensi media massa di Hotel Mercure. Dan memang saya bertemu banyak sekali rekan wartawan
ada rekan ketika liputan di lapangan, kemudian rekan sesama redaktur, dan kemudian perbincangan di konvensi media massa itu sendiri cukup menarik karena dari berbagai sudut pandang hadir pula misalnya Mas Burhanuddin Muhtadi yang surveyor untuk politik, kemudian Mas Janu Arianto dari P3I. Kemudian saya hadir di sesi keempat bersama Mas Arief Zulkifli dan Mbak Najma Shihab. Bicara soal profesionalisme media massa, itu kemarin. Kemudian pagi ini suasana menuju gedung Serbaguna Sumatera Utara sudah diwarnai kemacetan sejak pagi. Dan antrian untuk masuk ke gedung utama itu cukup panjang ya. Dan rasanya ribuan insan pers dari berbagai wilayah Indonesia itu sudah hadir di sini dan sekarang kita sedang menunggu saat-saat untuk pemberian penghargaan jurnalistik Adi Negoro sebagai benchmark ya, sebagai tolok ukur penghargaan terhadap pers nasional. Kurang lebih demikian. Ya, ini yang sedang kita saksikan juga nih Mas Adi dari dalam ruangan Serbaguna Sumatera Utara ini. Penghargaan sedang diberikan, tadi tampaknya juga sudah diterima oleh Mario Sarong yang mewakili Kompas TV dalam penerimaan penghargaan Adi Negoro. Mas Adi, tadi Anda mengatakan bahwa sempat ada forum-forum lah begitu ya Mas Adi ya, yang dihadirkan kemarin, membicarakan mengenai mungkin tantangan, mungkin capaian dan lain-lain yang akan sudah dan akan dihadapi oleh pers nasional. Mungkin Anda bisa meng-highlight gitu atau menyoroti beberapa tantangannya tampaknya Mas Adi yang sepertinya akan harus kita hadapi yang menjadi kesepakatan atau dirasakan oleh teman-teman khususnya para redaktur dari beragam media di Indonesia. Apa tantangan yang paling mereka soroti dalam paling tidak 1-2 tahun ke depan, Mas Adi? Ya baik, tantangan yang paling nyata itu jelas banjir informasi, di mana publik sekarang dihampiri banyak sekali informasi, tetapi mereka sulit untuk memilah informasi mana yang benar dan akurat. Sehingga memang tantangan ke depan bagi media arus utama itu adalah menghadirkan informasi yang berkualitas, yang merupakan hasil dari jurnalisme berkualitas. Nah, di sini saya bisa mengutip hasil survei Litbang Kompas yang salah satu informasinya adalah mereka masih percaya pada informasi yang dihasilkan oleh media massa. Level kepercayaan itu mencapai 70% responden dari 1.200 responden dari 38 provinsi. Dan yang menarik juga mereka banyak mendapatkan berita itu dari televisi itu 50%, kemudian 20% itu dari media sosial, dan kemudian sisanya itu dari media yang lain seperti media cetak, online, dan sebagainya. Hanya memang mereka menilai berita yang berkualitas itu seperti apa. Persentase terbesar yaitu 35% itu dari narasumber yang kredibel. Jadi narasumber kredibel itu menurut para warga itu dinilai sebagai berita yang berkualitas, dan yang kedua adalah kelengkapan berita itu. Jadi itu menurut saya tantangan dari media sekarang itu adalah memenuhi tuntutan publik. Tuntutan publik itu setidaknya terrefleksikan dari hasil jajak pendapat tadi. Jadi yang pertama adalah narasumber yang kredibel. Jadi kita harus mencari narasumber yang kredibel dan diramu menjadi berita yang komprehensif. Dan yang kedua adalah kelengkapan berita. Jadi berita itu memang harus lengkap, selain akurat juga harus lengkap. Nah, itu mungkin beberapa tantangan yang harus kita jawab ke depan sebagai insan pers di Indonesia. Ini mungkin saya menambahkan Anda selengkapnya apa yang tadi dikatakan oleh Mas Adi bisa Anda baca di Harian Kompas hari ini. Dari halaman depan Anda bisa membaca terkait dengan survei Kompas di mana publik berharap pers semakin profesional, dan di halaman-halaman dalam juga ada beberapa ulasan terkait dengan pers di Indonesia. Anda bisa juga mengikuti beberapa hasil survei
yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas mengenai kontribusi audiens, menjaga kualitas jurnalisme, dan juga bagaimana profesionalisme media akan bisa memulihkan kepercayaan. Mungkin Mas Yogi mau menambahkan terkait hal tersebut, tantangan yang memang dihadapi dan tampaknya memang nyata apa yang seperti dikatakan oleh Mas Adi tadi, Mas. Betul sekali yang disampaikan Mas Adi tadi, bahwa 70% masih mempercayai media arus utama, dan 50%-nya televisi. Kita patut bersyukur gitu. Tapi jangan lupa 19,9%. Mas Yogi mau saya potong karena Pak Jokowi tampaknya akan memberikan pidatonya, kita dengarkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, hadir bersama kita Ketua MPR RI. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara beserta para gubernur dan para bupati, wali kota yang hadir, yang saya hormati Ketua Dewan Pers, Ibu Nini Rahayu, beserta seluruh jajaran pengurus Dewan Pers, yang saya hormati Ketua PWI Pusat, Bapak Atal Estepari, beserta seluruh jajaran pengurus, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, beserta seluruh kepala staf yang hadir, kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang saya hormati tokoh pers, rekan-rekan wartawan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, atas nama rakyat, atas nama pemerintah, saya menyampaikan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers Indonesia dimanapun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berada. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Dan saya punya pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Saya kesana kemari, runtang-runtung, saya jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, ke nelayan, dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti, insan pers telah membuka harapan. Orang biasa seperti saya bisa menjadi presiden. Bapak Ibu insan pers yang saya banggakan, pada hari peringatan Hari Pers Nasional sekarang ini, saya ingin mengatakan bahwa dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Saya ulang, dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu, isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. Pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital,
semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing. Dan umumnya tidak beredaksi atau dikendalikan oleh AI. Algoritma raksasa digital cenderung mementingkan sisi komersial saja dan hanya akan mendorong konten-konten recehan yang sensasional. Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik. Ini yang kita akan semakin kehilangan. Hal semacam ini tidak boleh mendominasi kehidupan masyarakat kita. Media konvensional yang beredaksi semakin terdesak dalam peta pemberitaan. Yang kedua, keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita. Sehingga tadi malam saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Tapi ada usulan lain, rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. Saran saya, bertemu, kemudian dalam 1 bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari 1 bulan. Nah, saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini. Sekali lagi, sekitar 60% belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-platform asing. Artinya apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital, tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita. Kemudian yang ketiga, kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga. Dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati. Dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan post-truth.
pasca fakta dan pasca kebenaran. Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth, dan membangun optimisme. Oleh karena itu saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Media harus mendorong pelaksanaan pemilu 2024 supaya berjalan jujur dan adil serta meneguhkan persatuan Indonesia. Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Saya rasa itu yang penting saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Bapak Presiden dimohon berkenan melakukan pengetikan tulisan HPN pada mesin tik dan dimohon berkenan mendampingi untuk naik ke atas panggung Ketua MPR, Menko Polhukam, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, Wali Kota Medan, Ketua Dewan Pers, dan Ketua Penanggung Jawab HPN 2023. Kami silakan. Duduk ya. Apa? Hari pers. Masih bisa ketemu HPN. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Hari Pers Nasional 2023. Baik, terima kasih dan kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia beserta para pejabat yang mendampingi berkenan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, mesin tik yang baru saja dipergunakan oleh Bapak Joko Widodo adalah mesin tik Hammond. Mesin ketik ini memiliki nilai sejarah dan sangat spesial. Bermerek Hammond buatan Amerika dan diproduksi pada tahun 1885 serta pernah dipakai jurnalis pewarta Daily di Medan. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita sejenak menundukkan tadi kita ikuti pidato dari Presiden Joko Widodo terkait dengan Hari Pers Nasional 2023. Mungkin Mas Yogi Anda memiliki beberapa catatan, ada beberapa poin yang menarik tentu saja yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Dari awal saja Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa pers Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Nah, mungkin Anda bisa memaknai itu seperti apa, Mas? Ya, tadi di awal saya mengatakan dalam situasi yang tidak mudah, Presiden menyampaikan tidak sedang baik-baik saja. Betul memang situasinya bahwa tantangan terberat adalah dari bagaimana insan pers dan ruang redaksi di seluruh Indonesia itu bisa memastikan bahwa keberlangsungan jurnalisme berkualitas itu bisa ada. Gitu. Itu poinnya. Kenapa? Karena seringkali dibenturkan dengan situasi bagaimana media ini harus hidup. Gitu. Tadi Pak Jokowi mengatakan 60% diambil, meskipun saya tidak tahu persis angkanya, tetapi yang saya melihat bahwa fungsi utama dari ruang redaksi adalah ketika menjadi kan informasi itu memiliki autentifikasi, memiliki validasi, dan memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Itu yang tanggung jawabnya. Tadi Mas Adi sudah menyampaikan bahwa sekarang yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana berita yang lengkap, bagaimana berita yang memang bisa mengkonfirmasi, bagaimana berita yang bisa memberikan panduan bagi masyarakat. Nah, itu yang sekarang langka.
Kenapa? Karena hampir semuanya tergoda dengan hal-hal yang singkat, ya, cepat, dan dalam jangka panjang itu membahayakan pers. Jadi tadi Presiden sedang mengingatkan itu, bahwa kemudian Presiden juga menyodorkan kalau mau tadi ada perpres dan sebagainya. Saya kira ini juga menarik. Tetapi saya ingin memberikan catatan yang paling terakhir tadi, karena temanya adalah pers merdeka dan demokrasi bermartabat. Saya kira ini menuju tahun politik 2024, dan terakhir tadi menjadikan pers sebagai pilar keempat. Jangan lupa, pilar keempat itu fungsi persnya salah satunya adalah menjadi anjing penjaga. Salah satu yang dijaga adalah pemerintah. Jadi ini penting juga. Artinya bahwa kita bersama-sama menjadikan produk berita ini solusi bagi persoalan bangsa, tetapi daya kritis dan sesuatu hal yang objektif melihat apa yang harus disampaikan terhadap pemerintah sekalipun, ya harus dilakukan. Saya kira ini yang harus disepakati. Dan kalau lihat tadi temanya dan Presiden dengan gamblang menjelaskan, silakan media, salah satu untuk survive adalah itu, ya harus direspon oleh kita, kira-kira gitu. Iya, dan salah satu poin penting untuk penyelamatan pers Indonesia ya profesionalisme dari pers itu sendiri yang juga harus terus dikedepankan. Mas Yogi, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di laporan khusus Selamat Hari Pers Nasional. Puncak peringatan Pers Nasional. Selamat Hari Pers juga untuk Anda, Mas Yogi Arif Nugraha, Wakil Pemimpin Redaksi dari Kompas TV. Kami akan kembali lagi dengan perbincangan lainnya terkait dengan Hari Pers Nasional usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya Rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost done. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket
Duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Saudara, di Hari Pers Nasional ini kami juga akan membicarakan mengenai apa saja tanggung jawab dan bagaimana juga peran pers ke depan bersama Mas Budiman Tanurejo, jurnalis senior dari Harian Kompas yang hadir langsung di studio. Selamat pagi, Mas Budiman. Pagi, Timi. Jadi selamat Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers, bagi komunitas pers. Mas Budiman ini jurnalis senior yang tentu kalau saya belajar banyak dari Mas Budiman dan juga rekan-rekan Mas Budiman di Kompas. Melihat bagaimana peran pers itu, mungkin Mas Budiman sudah melihat sendiri bagaimana bisa berdampak besar bagi entah itu masyarakat, entah itu haluan pemerintahan bahkan dan lain-lain begitu. Nah, tadi mungkin kita menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Presiden mengatakan bahwa dulu yang dipeributkan adalah kemerdekaan pers, kebebasan pers, karena memang begitu sulitnya pers untuk bisa bersuara, terutama di era Orde Baru. Tapi masuknya ke era pasca reformasi, masuk ke era kita sudah melihat media sosial, platform online yang juga memuat informasi dan berita, bahkan membanjiri, bukan hanya memuat, tantangannya udah berbeda lagi. Lebih kepada tanggung jawab dan martabat pers itu sendiri. Nah, mungkin Mas Budiman melihat tuh perbedaannya, Mas Bud, antara dulu pada saat kebebasan pers yang menjadi masalah, sekarang sudah ada masalah baru. Anda setuju dengan hal ini, Mas Budiman? Iya. Yang pertama gini, saya mengikuti pidato Presiden di Hari Pers, ya, meskipun tahun ini saya absen tidak ke Medan, tapi pidato kali ini menurut saya relatif mungkin paling bagus di antara pidato-pidato Presiden yang dalam HPN. Bagus kenapa tuh? Bagus. Yang pertama adalah Pak Jokowi mengakui bahwa dia dari wali kota menjadi gubernur, menjadi presiden, itu ada kontribusi pers, ya, sehingga pers itu bisa saja kemudian dia melambungkan seseorang dari nothing menjadi something, dan itu diakui secara terbuka oleh Presiden Jokowi. Sehingga itu orang seperti saya bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden. Itu kan sesuatu yang menurut saya baik. Yang kedua adalah Presiden Jokowi mengakui bahwa situasi pers nasional tidak sedang baik-baik saja. Nah, itu bagi saya itu pengakuan dari pemerintah, dari kepala pemerintahan, dari kepala negara yang mengakui bahwa kondisi pers nasional yang telah bisa melambungkan siapapun menjadi pemimpin negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Problemnya adalah terus pemerintah mau ngapain? Ya, pemerintah mau ngapain? Yang juga menarik adalah Presiden tadi mengatakan bahwa dia telah menerima masukan dari Menkominfo ingin membuat peraturan Presiden soal media sustainability, soal publisher right, ya. Ini pidato yang juga pernah disampaikan ya oleh Presiden di waktu ada Hari Pers di Kalimantan, ya, di Kalimantan, Banjarmasin. Yang beda apa? Yang beda adalah Presiden memberikan deadline 1 bulan harus selesai. Ini kemajuan sebetulnya. Ya, saya membacanya adalah ada keberpihakan Presiden, pemerintah mengakui bahwa situasi pers sedang tidak baik-baik saja, lalu kemudian sudah ada will dulu ingin membuat publisher right, dan kemudian dia memerintahkan kepada pemerintah, apakah pada Mas Joni Plate, untuk deadline 1 bulan harus selesai. Ini penting, ya, penting bagi sustainability media nasional, agar tadi Presiden juga mengatakan bahwa semua idealisme iya, tetapi ketika semua bensin, ketika semua iklan itu ditarik kepada perusahaan-perusahaan teknologi, ya, yang hanya mengandalkan teknologi tanpa memikirkan bagaimana sebuah karya jurnalistik itu dibuat, ada ketidakadilan, dan itulah bagi saya adalah keberpihakan dari Presiden ya kepada pemerintah. Dan yang menarik juga sebetulnya di antara kebebasan-kebebasan yang ada, ya, Presiden memunculkan sebuah frase baru yang bertanggung jawab, ya. Nah, di sini juga
tafsirnya menjadi berbeda karena pers yang bebas bertanggung jawab ini orang mengingatkan pada masa lalu. Pada era Orde Baru juga muncul pers nasional yang bebas dan harus bertanggung jawab. Nah, tetapi dan juga muncul sebagai voice of democracy, pilar keempat demokrasi. Nah, ini adalah kemajuan-kemajuan dalam narasi-narasi presiden berbicara soal communication of hope, berbicara soal clearing house of information, itu adalah sebuah langkah-langkah maju. Yang ditunggu sebetulnya adalah bagaimana narasi yang dibangun oleh presiden itu juga kemudian bisa turun ke bawah. Karena ketika kemudian menjadi watchdog, ketika menjaga demokrasi, pers itu bukan hanya sekedar memuji dan memuja, tapi pers itu melakukan social control. Nah, ini juga harus disiapkan bahwa tidak semuanya menjadi positif jurnalisme, bahwa semuanya menjadi baik-baik saja, itu hanya menutup semua akar-akar masalah di karpet. Sehingga pemerintah, siapapun itu juga harus memahami selain fungsi pers untuk menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan, melakukan edukasi, memberikan informasi, tapi melakukan kontrol sosial. Nah, di situ mungkin akan ada masalah, sehingga tadi yang disebutkan oleh Ketua Dewan Pers Bu Nini Rahayu, bahwa masih ada kekerasan seksual seksual terhadap jurnalis perempuan, kekerasan terhadap wartawan. Karena apa? Karena ketika aib, ketika sesuatu kebobrokan itu kemudian diungkap ke muka publik, disitulah kemudian terjadi harassment, terjadilah intimidasi terhadap pers. Nah, itulah yang menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Sehingga ini pidato yang bagus, tapi masih harus dilanjutkan bagaimana implementasi dan pers juga bisa mengawal bagaimana kelanjutan dari pidato presiden itu. Ya, dan ini menggambarkan urgensi yang dirasakan oleh presiden juga, terutama menjelang tahun pemilu, gitu, Mas Budiman. Dan nanti kita mungkin akan mendalami juga dari ekspektasi presiden, dari apa yang dihadapi oleh media di Indonesia juga, dan hubungannya dengan ekspektasi masyarakat. Mungkin kita akan mencoba melihat hal tersebut melalui survei Kompas juga. Apa sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat dari media Indonesia. Kami akan bahas usai jeda berikut ini. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat,
modern, dan higienis. Menghasilkan tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat tempra. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Ada yang histeris, guys. Bau terasi, bawang. Ekonomi power liquid serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi power liquid serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Kembali lagi di laporan khusus peringatan Hari Pers Nasional 2023 masih bersama Mas Budiman Tandorejo, jurnalis senior dari Harian Kompas. Tadi kita bicara mengenai apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi pada pers Indonesia, dan tadi kita sudah berbicara sedikit banyak tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, tantangan yang disadari juga oleh Presiden Jokowi pada saat kita melihat bagaimana banjir informasi melalui media sosial, platform-platform online yang saat ini dihadapi oleh masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat pada survei Harian Kompas, setidaknya kemarin dan hari ini kan kita berbicara mengenai harapan publik bahwa pers bisa bersikap semakin profesional gitu. Ini kalau menurut Mas Budiman ini berangkat karena mau tahun politik kah? Atau memang ada bahaya yang lebih besar lagi, tidak hanya di tahun politik, tapi bagaimana pers yang bertanggung jawab namun tidak bisa sustainable, tidak bisa bertahan karena ekosistemnya tidak memungkinkan secara industri, ini sebenarnya menyimpan bahaya yang lebih besar. Iya, ada satu hal yang diangkat oleh Presiden Jokowi ya. Pers sebagai rumah penjernih informasi. Clearinghouse ya, tadi. Clearinghouse information. Itu menjadi pekerjaan yang sangat relevan di tengah begitu banjirnya konten. Ya, konten di TikTok, konten di IG, konten di YouTube, itu adalah konten. Tapi pertanyaan, apakah konten itu memang betul-betul fakta yang ada di lapangan? Apakah fakta empirik yang ada di tengah masyarakat? Kita nggak tahu, tergantung yang membuat konten. Ya, nah, yang lebih jauh lagi dari itu semua adalah secara tidak sadar, pekerjaan-pekerjaan jurnalistik yang bergumul dengan realitas-realitas sosial, dia melakukan tugas-tugas investigasi, dia mengolah data, dan kemudian menyodorkan itu menjadi informasi yang telah diverifikasi setelah jurnalistik, itu tergeser ya, dari karya jurnalistik menjadi konten. Sehingga apapun yang disebar melalui berbagai platform dianggap publik sebagai itulah jurnalistik, itulah karya jurnalistik. Ini pandangan yang sebetulnya menyesatkan, ya, karena belum tentu apa yang disebarkan melalui berbagai platform itu kemudian menjadi karya. Nah, kembali kepada tuntutan media bagaimana? Media kembali harus media dalam arti newsroom harus kembali menjadi clearinghouse of information. Apakah kemudian yang tersebar di media-media sosial itu adalah sebuah informasi atau informasi dalam tanda petik? Karena informasi dalam petik ini bisa dibuat. Ada orang yang tiba-tiba nyebrang rel kereta api ketika kereta api kemudian ingin melintas demi konten, demi viral. Tapi apakah itu sebuah fakta? Bisa saja fakta. Tetapi fakta itu memang sengaja dikemas dengan tujuan agar itu viral. Hanya untuk itu saja? Hanya untuk viral. Nah, ketika kemudian viral, ketika di media sosial, itu kemudian disitulah ada bisnis. Nah, disinilah sebetulnya tantangan ke depan, tantangan lain dari sisi berbagai tantangan dari media adalah bagaimana menjalankan fungsi-fungsi sebagai clearinghouse for information, menjernihkan informasi-informasi yang berserakan, berseliweran di luaran. Nah, ini yang jadi masalah. Masalahnya kemudian banyak juga elit-elit politik. Elit-elit politik juga lebih senang berpidato di depan YouTube, membikin konten di media sosial, membikin ucapan-ucapan di media sosial, dan kemudian
ucapan-ucapan atau teks-teks yang dari itu dikutip lagi oleh media mainstream. Inilah yang kemudian saya sering sebut kalau dalam dunia pemasaran itu ada multi-level marketing, dalam dunia jurnalistik ada multi-level quoting. Saling mengutip isinya apa nggak tahu. Akibatnya menjadi rumit. Dan inilah yang disebut dengan anarki informasi. Orang menjadi kebingungan dan media kehilangan peran ketika ikut kemudian tidak lagi menjernihkan informasi, tapi bisa memperburuk ekosistem informasi itu sendiri. Iya, ada godaan itu juga untuk media-media yang selama ini mungkin sudah beroperasi, mungkin beralih juga ke online, tapi itu godaan-godaan seperti itu kan selalu ada. Ikut dalam apa yang sedang viral, ikut dalam apa yang mungkin secara jurnalistik mereka tahu ini sebenarnya secara redaksional tidak berkontribusi pada masyarakat, tapi rame. Biar kliknya makin banyak. Ya. Jadi godaan-godaan ini juga yang harus dihindari gitu ya Mas. Iya, karena memang dalam situasi yang Pak Jokowi katakan bahwa media sedang tidak baik-baik saja, dan kemudian ketergantungan media kepada teknologi global itu menjadi besar, itu harus dikerjakan. Tapi bayangkan kalau semuanya menjadi seperti itu, ya, kalau semuanya tidak ada lagi media di Republik ini, semua tergantung pada media sosial, apa yang akan terjadi? Tidak terkendali. Apa yang akan terjadi? Jangan-jangan ada sebuah propaganda, semua orang bergerak, bersuara, bersaut-sautan, saling nggak ngerti tujuan. Disitulah kemudian kembali kepada kitoh jurnalisme itu sebenarnya apa? Kembali kepada jati diri jurnalisme itu apa? Itu yang menjadi perlu momen HPN ini menjadi ruang introspeksi dan ruang evaluasi untuk ke depan menjadi seperti apa. Ruang informasi itu akan selalu ada gitu ya Mas Budiman ya, dan akan selalu ada yang mengisinya. Lebih baik diisi oleh yang bertanggung jawab lah dibanding mereka yang mengisinya untuk tujuan pribadi. Kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Kita akan jeda sebentar, tetap bersama kami. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Hangat ke Counter Pain Cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi
counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpan clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Dalam laporan khusus peringatan Hari Pers Nasional 2023 masih bersama Mas Budiman Tanurejo, jurnalis senior harian Kompas. Tadi memang tantangan kedepannya memang karena kita masuki ke era digital ya, Mas Budiman, dan saya yakin Mas Budiman mungkin 15 tahun yang lalu atau pada saat munculnya Kompas.com lah katakan itu tahun berapa 95 bahkan gitu ya, tidak akan pernah menyangka melihat arah digitalisasi dan pengaruhnya kepada pers baik Indonesia maupun global adalah seperti yang kita lihat ini. Peran media sosial, Instagram mungkin baru sekitar mungkin 12 tahun ini, Twitter mungkin sedikit lebih lama, Facebook sedikit lebih lama, 2004, 2005. Semua ini baru gitu. Dan saya yakin mungkin dari platform-platform tersebut juga tadinya dari awal mereka nggak tahu bahwa mereka akan begitu besar berperan pada pers dan media di dunia gitu. Nah, perkembangannya sudah sampai di sini gitu. Pada saat sudah mulai agak, katakan tanda kutip ya, kacau gitu, sudah banjir informasi, sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang maksudnya sebenarnya tidak buruk tapi ingin memperoleh pendapatan menggunakan platform-platform tersebut. Kok rasanya kalau kita dengar Presiden Jokowi ataupun kita lihat kondisi di media massa di Indonesia maupun di luar, kok rasanya tanggung jawabnya jatuhnya kembali lagi ke media konvensional gitu. Mas Budiman, benar nggak sih bahwa kok kekacauan ini ujung-ujungnya yang harus bertanggung jawab untuk meluruskan media konvensional lagi, karena ya siapa lagi kalau bukan media konvensional gitu, Mas? Iya, Presiden tapi mudah meyakini betul, dia mengembalikan lagi bahwa bagaimana media-media konvensional, ya, media-media arus utama itu kembali berperan, dan itu juga menjadi tanggung jawab banyak pihak. Itu juga penting, ya, tanggung jawab itu penting. Pemerintah ikut bertanggung jawab untuk merawat media-media konvensional yang jelas newsroomnya, jelas penanggung jawabnya. Kalau ada apa-apa juga jelas yang bertanggung jawab adalah seorang editor in chief. Dia punya kode etik, dia ada undang-undang. Tetapi dia media arus utama tidak bisa sendirian. Dia juga membutuhkan energi, dia membutuhkan juga dana untuk membiayai newsroom itu agar tetap sehat. Sehingga tanggung jawabnya pada regulator, tanggung jawab pada reader, para pembaca, itu juga, kemudian juga tanggung jawabnya bagi para pengiklan gitu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab bersama di kalangan berbagai tantangan yang menurut Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang menjadi tugas bersama. Ya mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi 1 bulan untuk membuat Perpres itu bisa nyata dan ada keberpihakan. Ya, ada keberpihakan kepada media-media konvensional atau media arus utama yang terikat pada kode etik yang jelas, ya, yang terikat pada undang-undang yang jelas. Kalau ada apa-apa bisa dipanggil di Dewan Pers dan lain sebagainya. Ya kita menunggu saja bagaimana kemudian masyarakat pers menunggu apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Karena seperti tadi juga yang disadari oleh Presiden Jokowi, seakan-akan memang beban beratnya memang ada di media arus utama begitu. Karena itu tadi ada redaksi, ada penanggung jawab dan lain-lain lebih bisa. Tapi di sisi lain kan
media arus utama juga lah yang saat ini sedang menghadapi tantangan finansial, tantangan mengenai profesionalisme juga dan lain-lain gitu. Jadi butuh dukungan, itu tadi ya Mas Budiman, dan Perpres ini salah satu bentuknya. Karena gini, ini kan kalau lihat data dari Dewan Pers kan media-media cyber kan jumlahnya 43.000 ya. 43.000 setiap orang kan bisa membuat media cyber gitu. Sehingga apa kualitas informasi yang disampaikan kan kita juga yang nggak tahu, tersebar aja dalam dunia dunia digital. Nah kemudian algoritma Google itu kemudian memilih dan memilah sesuai dengan keinginan dari para pembaca ini mau disodorin ke berita-berita seperti apa. Anda sering mencari berita soal A, ya akan disodori informasi soal A, iklan soal A, dan lain sebagainya. Ada yang mengagumi tokoh tertentu, akan Anda disodori dengan informasi-informasi terkait dengan tokoh tertentu. Nah, masalahnya kemudian, kalau ini kemudian terus terjadi, bukankah ini akan terjadi sebuah divided society dalam dunia digital? Orang akan terkumpul disodori ini pendukungnya A, akan terjadi pendukungnya A, yang pendukungnya B akan menjadi pendukungnya B, dan berkumpul dan terjadi pengerasan. Dan masing-masing hanya terekspos pada informasi terkait tokohnya masing-masing saja. Nah, masalahnya adalah apakah Google, apakah perusahaan-perusahaan teknologi tidak kemudian juga memikirkan bahwa ada orang-orang yang memilih berada di tengah. Bukan pembenci berlebihan, bukan juga kemudian pemuja berlebihan. Ada orang-orang yang independen. Mungkin itu tidak mendapatkan tempat. Tapi masih banyak wartawan-wartawan senior yang sangat senior. Kadang-kadang dia memilih judul sesuai dengan pikiran dia. Tidak harus terpancing oleh algoritmanya Google dengan search engine. Kalau mau judul itu dibaca harus ada kata ini. Nah, itulah yang kemudian ke situ. Tapi kan ini seakan-akan mendikte kebebasan orang untuk berpikir dan berkarya, menghasilkan karya-karya jurnalistik. Tapi itu adalah given, sudah terjadi, bagaimana kita mengantisipasi ke sana kan poin. Betul. Dan itu yang mungkin menjadi mainstreamnya di depan kan seperti itu. Nah, kita akan jeda lagi, nanti kami akan lanjutkan pembahasan usai jeda berikut ini. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Ada ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain biru. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Tadi mungkin Anda sempat mendengar kita ke Medan tadi karena Kompas TV juga mendapatkan salah satu penghargaan yang akan diberikan dalam acara tadi. Program Berkas Kompas, episode Siapa Jaga Masyarakat Adat, ini yang berhasil mendapatkan penghargaan Adi Negoro, dan kita akan langsung bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV yang berada di Medan untuk menerima penghargaan tersebut. Ada Mario Sarong dan Gita Maharkesri di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Gita, selamat pagi Mario, selamat atas anugerah jurnalistik Adi Negoronya. Mungkin boleh cerita dulu, ini awal ide untuk menciptakan episode Siapa Jaga Masyarakat Adat ini bagaimana awalnya? Mungkin ada sesuatu yang mendorong Anda berdua untuk membuat episode ini. Silakan Mario atau Gita bercerita. Oke, terima kasih banyak Mas Timi, juga di studio ada Mas Budiman Tadorjo. Selamat siang waktu Medan. Dari sini Mario dan Gita baru saja menerima penghargaan Adi Negoro mewakili Berkas Kompas. Tadi pertanyaan Mas Timi adalah dari mana idenya. Jadi kalau di kami ini kan ada kolaborasi antara Kompas TV, ada Kompas.com, Harian Kompas, dan juga Kontan yang ingin mengangkat tentang isu-isu atau tema-tema tentang sosok-sosok atau pihak-pihak yang termarginalkan. Ketika itu kami meeting bahwa ada masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia yang sepertinya membutuhkan kami untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sehingga terciptalah tema liputan ini untuk kemudian kami tayangkan di program Berkas Kompas dan juga sinergi dengan Harian Kompas, Kontan maupun dengan Kompas.com, Mas Timothy. Jadi ini sebenarnya kerja tim yang cukup besar ya, baik itu dalam bentuk membuat tayangan ini sendiri ataupun mengembangkan idenya atau mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peliputannya dan lain-lain. Kalau bisa diceritakan berapa orang sebenarnya yang terlibat dalam penciptaan episode ini saja? Oke, kalau dari Berkas Kompas sendiri ada banyak tim, karena kalau dari Mario Sarong sendiri dia fokus di Jakarta, kemudian ada juga tim yang ada di Sangihe, kemudian ada juga yang di Natumingka. Mungkin Mario Sarong bisa bercerita lebih banyak lagi tentang liputan ini, Mas Timothy. Ya, Timothy, jadi seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Gita, bahwa ada banyak teman-teman, rekan-rekan yang membantu peliputan ini, di mana di Natumingka sendiri di Sumatera Utara, masyarakat adatnya diliput oleh tim dari Kompas TV Medan bersama bironya, membantu peliputan masyarakat adat yang belum lama terjadi ya, kerusuhan, demonstrasi yang terjadi pada bulan Juni tahun 2022 di Sangihe sendiri, Sulawesi Utara, juga bentrok yang terjadi di masyarakat adat juga, dan belum lama terjadi saat kami melakukan liputan itu, sehingga apa yang kami liput itu memang
timelinenya, waktu peliputannya tidak lama sehingga masih fresh, masih segar, masih baru. Kami menayangkannya dengan permasalahan-permasalahan. Dan di Jakarta saya bertemu dengan organisasi kemasyarakatan bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk bertanya terkait dengan nasib masyarakat adat ini, baik itu di Natubingka, di Sangihe, maupun masyarakat adat lain. Karena untuk kita ketahui bahwa ada 70 juta masyarakat adat di Indonesia. Dan dari Aman sendiri, organisasi kemasyarakatan tersebut, dalam percakapannya bersama kita, ada sebuah kalimat yang dia cukup menarik. Akhirnya kita ambil liputan, dia bilang, jika pada akhirnya masyarakat adat tidak diperhatikan, suatu saat mereka akan punah. Ya. Dan di awal tayangan kami menunjukkan, memperlihatkan ada demonstrasi, ada kekerasan yang terjadi. Pertama, untuk menarik perhatian para penonton, ya, sudah pasti visual. Tetapi yang kedua, ada pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kepunahan masyarakat adat yang ditakuti akan terjadi itu melalui kekerasan yang didapat oleh masyarakat adat itu sendiri. Begitu, Timothy. Oke, nah saya ke Mas Budiman dulu nih, Gita dan juga Mario, karena Kompas, Harian Kompas dan juga Kompas ID juga menerima Adinegoro, Mas Budiman. Jadi mungkin Anda bisa menceritakan maknanya apa, bagaimana memaknai hal ini, penerimaan penghargaan setinggi Adinegoro ini. Dan saya yakin sekali bukan yang pertama untuk Kompas, tentu saja. Iya, yang pertama adalah kalau saya coba searching ya, tema di Google soal masyarakat adat, nggak banyak beritanya. Artinya it's not issue, bukan sebuah isu. Tidak dianggap sebuah isu. Tidak dianggap sebuah isu. Justru disinilah kemudian kepekaan jurnalistik, keberpihakan jurnalisme untuk melihat sesuatu yang ada termasuk masyarakat adat itu. Dan terbukti kan, ketika kemudian masyarakat adat ini digarap oleh Mario dan Gita, dan kemudian orang-orang yang menjadi juri Adinegoro kemudian mengatakan bahwa inilah kemudian jurnalisme yang seharusnya. Kadang-kadang jurnalisme itu tidak harus mengikuti apa yang ada dalam algoritma itu. Nah, justru ini memunculkan, dan itulah keberpihakan dari newsroom terhadap realitas-realitas yang ada di masyarakat. Tadi Maria menyebutkan, kalau ini tidak ada yang memperhatikan masyarakat adat, ya, kemudian dia akan punah. Siapa yang peduli dengan itu? Kalau bukan jurnalisme itu sendiri. Ya, algoritma tidak bisa mendengar ini gitu ya. Algoritma tidak akan mendengar itu. Bukan hanya yang punah, 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Apa yang akan punah? Ada yang berpikir soal itu. Bahasa-bahasa daerah akan punah karena kehilangan penutur. Who care? Siapa yang peduli kalau tidak ada jurnalisme? Dan beruntung Kompas mempunyai founding fathers Pak Yaakob yang selalu menitahkan adalah jurnalisme mengenal tanah air. Dan itulah yang kemudian tercermin dalam berbagai liputan tadi yang Mario dan Gita ungkapkan, dengan masyarakat adat, dengan anak-anak veteran yang terlantar. Banyak hal yang tidak terekam dalam dunia digital, itu yang harus kita angkat. Kompas ID menggunakan, yang menang Adinegoro adalah yang memunculkan data jurnalisme. Berbasiskan data, kemudian dia proyeksikan bagaimana beratnya masuk perguruan-perguruan tinggi. Dan apa yang paling berat, dan itu kalau dipandang sebagai industri, return of investment-nya berapa lama. Itulah yang juga dihargai. Artinya ada sebuah disparitas antara pengakuan orang-orang pakar, orang-orang ahli, dan kemudian apa yang kemudian viral. Itu bisa berbeda yang terjadi. Ini membuktikan itu. Dan ini mungkin sekedar tadi mengingatkan apa yang dikatakan Gita dan juga Mario. Ini hanya salah satu dari rangkaian peliputan yang dilakukan bersama juga. Tidak hanya Kompas TV, tapi Kompas TV bersama Harian Kompas, Kompas ID, dan juga Harian Kotan. Ini untuk memberikan suara pada kaum yang dimarginalkan, memberikan suara pada mereka yang suaranya tidak terdengar. Jadi ini hanya salah satu. Masyarakat ada hanyalah salah satu. Dan seperti kata Mas Budiman tadi, sebenarnya isunya pasti ada. Tapi apakah dianggap sebuah isu atau tidak? Inilah yang harus diangkat. Inilah bentuk tanggung jawabnya dari pers Indonesia juga. Dan saya yakin masih banyak yang suaranya tak terdengar yang juga harus dimunculkan agar bisa diselesaikan juga apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat ke depannya, khususnya di tanah air. Mario, Gita, sekali lagi selamat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang di acara khusus kita pada hari ini. Salam untuk teman-teman semua yang terlibat. Selamat Mario, Gita. Selamat juga dari Mas Budiman.
Baik, sekali lagi selamat untuk tim Berkas Kompas dan juga selamat untuk Kompas ID dan juga Harian Kompas. Mas Budiman, salam juga untuk teman-teman di Kompas dan terima kasih atas waktunya, Mas Budiman Tanirujo, wartawan senior dari Kompas. Dan kami juga berterima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti laporan khusus peringatan Hari Pers Nasional 2023. Selamat Hari Pers untuk rekan-rekan pers dimanapun Anda berada. Dan juga bagi masyarakat, terima kasih Anda sudah membantu kami dalam melakukan tugas kami sebagai pers, dan semoga kami bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh negeri ini juga dalam peran kami sebagai pers di Indonesia. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional 2023. Saya Timothy Marbun, sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra Sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. Ingat mama, ingat Tempra. Baru, mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku.
Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua hari ini menjalani sidang pembelaan terakhir sebelum vonis dijatuhkan majelis hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak nota keberatan terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Atas putusan ini, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Presiden Joko Widodo hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Tema yang diusung adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Selamat siang saudara, selain informasi utama tadi, Kompas Siang juga menyoroti soal Perpu atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja yang menuai protes dari para pekerja dan serikat buruh. Namun pemerintah meyakini Perpu Cipta Kerja dapat memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Kami akan hadirkan nanti perbincangannya dengan Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya Radi Saputro, Anda menyaksikan Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai Kompas Siang dari informasi sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa anak buah Ferdi Sambo yang kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Arif Rahman Arifin, saudara, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria hari ini menjalani sidang duplik. Ketiganya melakukan pembelaan terakhir sebelum vonis dijatuhkan majelis hakim. Dalam sidang sebelumnya, jaksa tuntut Arif Rahman Arifin 1 tahun penjara. Sementara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara serta denda 20 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi terkininya, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, sejauh ini poin-poin pembelaan terakhir yang disampaikan terdakwa untuk menjawab replik dari jaksa apa saja yang bisa Anda garis bawahi? Dari 3 terdakwa obstruction of justice yang menjalani sidang hari ini, baru 1 terdakwa yang menjalani sidang, yakni Arif Rahman Arifin. Tadi saya cermati beberapa poin awal yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, mempertanyakan soal pernyataan jaksa dalam replik yang sudah disampaikan sebelumnya, sehubungan dengan sikap jaksa yang mempertanyakan kejujuran dari Arif Rahman Arifin soal perintah untuk menghilangkan rekaman CCTV yang sudah sempat ditonton Arif Rahman Arifin bersama dengan terdakwa lainnya di sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tadi lewat penasihat hukumnya Marcella Santoso menyebutkan atau menegaskan bahwa Arif Rahman Arifin sama sekali tidak punya niat atau mensrea untuk berupaya menghilangkan rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3, kemudian kondisi lingkungan yang tidak mendukung upayanya untuk jujur atas apa yang ia ketahui setelah melihat rekaman CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Terlebih sempat ada ancaman yang disampaikan kepada Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo kepada dirinya waktu itu setelah menonton rekaman CCTV. Kalau kita ingat lagi diksinya waktu itu adalah kalau kemudian rekaman itu bocor, maka ia bersama dengan para terdakwa lainnya yang harus bertanggung jawab soal itu.
Itu yang membuat akhirnya ia terpaksa untuk tidak mengikuti ataupun juga mengikuti kata hatinya dan mengikuti perintah atasan. Hal lainnya juga yang disampaikan di sini adalah dari Marcella Santoso menegaskan kejujuran terdakwa ini sudah disampaikan sejak awal, bahkan sebelum proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Nah, dari tim penasihat hukum juga menegaskan bahwa atas kejujuran terdakwa ini seharusnya jaksa penuntut umum berterima kasih karena ini bisa bermanfaat untuk membuka tabir dari kasus pembunuhan yang awalnya disebut skenario tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Itu baru bagian awal dari duplik yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Arif Rahman Arifin. Dan nanti kita masih menunggu giliran untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria setelah giliran Arif ini selesai membacakan duplik ya lewat perantara penasihat hukumnya. Radi. Ya, lalu Tifal, jadi kapan para terdakwa kasus perintangan penyidikan ini menjalani sidang putusan? Untuk jadwal putusan bagi terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria masih harus menunggu giliran sidang ini selesai dilakukan untuk hari ini. Tapi setidaknya untuk kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice, jadwal yang sudah dipastikan adalah untuk 3 terdakwa dulu. Yang pertama adalah untuk Baikuni Wibowo, lalu Cukputranto dan Irfan Widianto. Baikuni Wibowo dan Cukputranto selepas melakukan penyampaian duplik kemarin di hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, Majelis Hakim lewat Hakim Ketua Afrizal Hadi sudah menyampaikan jadwal sidang bagi keduanya nanti vonis dijatuhkan pada tanggal 24 Februari 2023. Sementara Irfan sudah lebih dulu mendapatkan jadwal sidang yakni pada di tanggal yang sama, di tanggal 24 Februari 2023, mengingat ia tidak menyampaikan nota duplik ataupun juga tanggapan atas replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam beberapa sidang sebelumnya. Sebagai pengingat saja bahwa Baikuni Wibowo dan Cukputranto ini awalnya dituntut oleh jaksa dipidana selama kurungan 2 tahun penjara ditambah dengan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Untuk terdakwa lainnya Arif Rahman Arifin dan juga Irfan Widianto dituntut jaksa dengan kurungan penjara selama 1 tahun ditambah dengan denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun kurungan penjara dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Radi. Ya, pekan depan akan jadi pekan-pekan penentuan bagi para terdakwa baik dari kasus perintangan penyidikan maupun juga perkara pokok dari kasus ini, kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang jadi perhatian publik saat ini. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak nota keberatan terdakwa kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Artinya sidang kasus narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Teddy Minahasa didakwa memperjualbelikan barang bukti sabu hasil sitaan Polres Bukit Tinggi sebanyak 5 kg. Kini Teddy diancam maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak diterima seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 96/Pitsus-2023 Pen Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 96/Pitsus-2023-PN Jakarta Barat atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar. Nanti akan Anda terkejut ya bahwa jauh sebelumnya Teddy itu sudah meminta agar barang tersebut yang rencananya kan untuk alat bukti di kejaksaan itu yang akan dipinjam. Penjebakan, karena penjebakannya tidak mulus bahwa itu sudah diperintahkan itu harus segera diamankan itu narkoba yang semula dipinjam dari JPU. Tapi kok tiba-tiba sebulan kemudian ada di rumahnya Linda sama Dodi. Jadi pertanyaannya yang berdagang itu siapa? Yang berdagang itu yang jelas bukan Dodi yang jelas bukan Teddy yang berdagang. Udah itu aja.
Sorotan lainnya setelah jeda di Kompas Siang, meski sejumlah pasal dalam Perpu Cipta Kerja dinilai bermasalah, pemerintah meyakini Perpu Cipta Kerja dapat memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Kami hadirkan informasinya setelah jeda. Setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pengganti supaya cacing KO. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja segera disahkan menjadi undang-undang. Tapi Perpu masih menuai perdebatan, terutama soal
Ketenagakerjaan. Ratusan buruh berdemo di depan gedung DPR Senayan, Jakarta awal pekan ini, Senin 6 Februari 2023. Demonstrasi buruh dilakukan agar anggota Dewan tidak mengesahkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Penolakan keras bahwa DPR menyetujui Perpu menjadi undang-undang. DPR mengesahkan undang-undang Cipta Kerja dari Perpu yang diterima oleh pemerintah, bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir pemogokan, mogok nasional.